Bab 749, Bagan Kelahiran. Saat menemukan istilah asing, ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah. Itu agar dia tidak mengungkapkan pikirannya. Dengan beberapa kerja otak, jelas bahwa si Kong Bei Chen sekarang memandangnya sebagai elit yang jauh melampaui dirinya sendiri. Bagan kelahiran pastilah semacam kekuatan dari tingkat 10 daun seperti api karma dari tingkat 9 daun. Lu Zhou tidak mengangguk atau menggelengkan kepalanya. Ketika si Kong Bei Chen melihat Lu Zhou tetap diam, dia berkata pelan, untuk berpikir bahwa saya dapat bertemu seseorang dengan bagan kelahiran inisiasi saat saya masih hidup. 2000 tahun telah berlalu, dan tidak ada yang pernah berhasil. Lu Zhou bingung. Si Kong Bei Chen terus berkata, kuil ke-9 telah ditakuti oleh orang lain selama bertahun-tahun. Istana dan pengadilan bela diri langit telah mencoba beberapa kali untuk menghancurkan kuil ke-9. Jika bukan karena Anda, Tuan Tua, Chen Beizeng akan menemukan alasan lain. Alasan Chen Beizeng menggunakan kali ini adalah teratai emas. Kuil ke-9 masih bisa menantang istana dan pengadilan bela diri langit, tetapi mereka jauh dari mampu melawan seluruh dunia. Teratai emas tidak dapat disangkal merupakan alasan terbaik untuk menghancurkan kuil ke-9. Lu Zhou berkata dengan tenang, dengan basis kultivasi Anda, saya tidak berpikir Anda akan memiliki masalah mengalahkan Chen Beizeng. Kenapa kamu tidak melakukan apa-apa? Ada dua alasan. Usia saya tidak memungkinkan saya untuk bertarung terlalu lama. Chen Beizeng bahkan belum berusia 1000 tahun. Dia muda dan energi. Selanjutnya, ini adalah kuil ke-9. Jika kita benar-benar bertarung tanpa pengekangan, murid-muridku pasti akan terjebak dalam baku tembak. Saya melihat bahwa Anda telah memikirkan segalanya. Lu Zhou tidak berani meremehkan orang ini. Tentunya, si King Bei Chen bukanlah orang biasa karena dia adalah kepala kuil dari kuil ke-9. Jika dia tidak memiliki ingatan 1000 tahun dari Ji Tiandao, dia yakin dia akan memiliki masalah dalam menavigasi situasi ini. Untuk waktu yang sangat lama, selalu orang lain yang takut pada si Kong Bei Chen. Akhirnya, ada satu orang yang tidak kalah darinya dalam hal bantalan dan kekuatan. Tuan Tua, bagaimana saya harus memanggil Anda? Dia jelas sudah berusaha membuat Lu Zhou menjadi sekutu mereka. Lu Zhou mendongak dan mempertimbangkannya sejenak. Dia membelai janggutnya dan menjawab, nama keluarga saya adalah Lu Yu Sangrong, Yuaner kecil, dan Keong tidak bodoh. Mereka segera memahami niat tuan mereka. Mereka berada di negeri asing, dan dia menggunakan nama samaran. Seperti yang diharapkan dari Master, dia telah memikirkan segalanya. Si Kong Bei Chen memutar otak, mencari seorang pembudidaya daun 10 dengan nama keluarga Lu. Sayangnya, dia tidak menemukan apapun. Namun, dia tidak menganggapnya aneh. Wajar jika ada elit yang tidak menonjolkan diri. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan bukan katak di dalam sumur. Saudara Lu, Anda menunjukkan kepada kami teratai merah berdaun 9. Apakah Anda sengaja menyembunyikan wilayah Anda? Setelah menanyakan pertanyaan ini, dia merasa bahwa dia menanyakan yang sudah jelas. Pria ini mampu membunuh Chen Beizeng dengan satu serangan. Wajar jika dia menyembunyikan daun ke-10-nya. Lu Zhou tidak menjawab pertanyaan itu. Apakah jawabannya tidak jelas? Apakah kamu puas setelah menanyakan begitu banyak pertanyaan? Si Kong Bei Chen sedikit terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak sopan. Tidak sopan membombardir orang lain, terutama tamu, dengan begitu banyak pertanyaan. Maafkan aku, saudara Lu. Maafkan saya. Mungkin, Lu Zhou telah hidup dalam pengasingan terlalu lama. Dia tidak merasa canggung ketika seseorang yang jelas-jelas jauh lebih tua darinya memanggilnya seperti itu. Jika dia tidak memiliki masalah memanggil saya seperti itu, saya akan menerimanya. Tidak ada yang salah dengan ini. Orang-orang mengatakan bahwa Anda, si Kong Bei Chen, adalah seorang pembudidaya yang langka dan berbakat, elit 10 daun. 1000 tahun yang lalu, Anda berperang melawan 300.000 tentara suku asing yang kuat. Anda terkenal di seluruh dunia. Karena Anda mengajukan banyak pertanyaan kepada saya, Anda harus menunjukkan avatar Anda juga. Biarkan saya melihatnya, kata Lu Zhou. Si Kong Bei Chen mengerti maksud Lu Zhou. Karena mereka seharusnya bekerja bersama, wajar saja jika mereka berada di posisi yang sama. Senyum tipis muncul di wajahnya seketika. Dia mengangguk dan berkata, itu hanya pujian dari masa. Mereka hanya melebih-lebihkan. Jika Anda ingin melihat avatar saya, saudara Lu, itu bisa diatur. Yang lain memandang si Kong Bei Chen. Siapa yang akan memiliki kesempatan untuk melihatnya pada saat-saat biasa? Siapa yang berani mengajukan permintaan itu? Dia akan memanifestasikan avatarnya ketika Zusuan membawa Yu Zhenghai ke aula. Tuan Kuil,
saya telah membawanya ke sini. Setelah Zusuan selesai berbicara, dia berlutut di tanah. Yu Zhenghai linglung selama perjalanan di sini. Dia hanya melihat Zusuan datang kepadanya dengan ekspresi cemas saat dia membawanya ke sini. Dia memasuki aula dan melihat ke atas. Jika bukan tuannya yang paling dia takuti dan hormati, siapa lagi? Dia segera menggigil saat matanya melebar. Dia bergegas sebelum dia berlutut dan bersujud. Salam, Tuan. Guru dan murid akhirnya bersatu kembali, dan rasanya dunia telah terbalik. Jika mereka masih di Gritian, mereka tidak akan dipenuhi dengan begitu banyak emosi. Ketika dia turun ke jurang, dia sudah siap untuk mati. Ketika dia melihat avatar setinggi 200 kaki, dia pikir dia tidak akan bisa bertemu tuannya lagi atau kembali ke Evil Sky Pavilion. Dia tidak menyangka tuannya ada di sini juga. Lu Zhou memandang Yu Zhenghai. Seperti biasa, dia berkata dengan tenang, selama kamu masih hidup. Bangun. Kakak sulung, Yuaner kecil dan keong menyapa Yu Zhenghai. Yu Zhenghai berdiri dan berkata dengan penuh semangat, halo, Little Junior Sisters. Si Kong Beichen yang diinterupsi tepat saat dia hendak memanifestasikan avatarnya berkata, jadi, Zusuan benar-benar memperlakukan muridmu dengan baik, saudara Lu. Yu Zhenghai tercengang. Kakak Lu, mengapa orang tua ini begitu sopan? Mengapa seseorang seperti Zusuan membungkuk dan menekuk lututnya? Si Kong Beichen berkata, baiklah. Apakah Anda tidak akan meminta maaf kepada saudara Lu? Zusuan merangkak dari pintu dan berhenti di depan Lu Zhou sebelum dia bersujud. Si Kong Beichen mengangguk. Dia memandang Lu Zhou dan berkata, saudara Lu, Zusuan masih muda. Dia tidak tahu bagaimana menunjukkan pengekangan. Bisakah Anda mengampuni dia di akun saya? Petik 2. Senior, Zusuan tahu bahwa dia salah. Tolong lepaskan aku. Zusuan gemetar. Yu Zhenghai terkejut dengan ini. Lu Zhou memandang Zusuan dan berkata, karena si Kong Beichen, aku akan menyelamatkan hidupmu. Namun, saya akan menyimpan kotak-kotak Anda sebagai hukuman. Apakah Anda akan menerima ini? Petik 2. Zusuan. Pikirannya kosong. Kotak persegi adalah objek yang dia hargai sama seperti nyawanya. Itu telah menemaninya dan membantunya mengalahkan banyak lawan. Dia berhasil mencapai tahap 9 daun karena kotak-kotak. Di masa depan, dia mungkin menjadi salah satu kursi pertama yang dihormati di kuil ke-9. Masa depan dan potensinya tidak terbatas. Ini juga alasan si Kong Beichen berusaha keras untuk mempertahankan hidupnya. Bagaimana dia akan pergi tanpa kotak-kotaknya? Meskipun Square Box adalah harta karun kelas sepi dengan pertahanan yang mengejutkan, ia tidak memiliki kekuatan ofensif. Jika Anda menyukainya, saudara Lu, Anda dapat memilikinya, kata si Kong Beichen. Dalam hati, dia bingung. Mengapa saudara Lu membutuhkan senjata yang tidak berguna seperti kotak-kotak dengan basis kultivasinya? Mungkin, dia benar-benar bermaksud menggunakannya untuk menghukum Zusuan. Zusuan. Petik 2, petik 2. Lu Zhou memasang wajah datar saat dia berpikir, saya tidak suka item yang hanya bisa menerima pukulan. Si Kong Beichen menambahkan, apakah Anda tidak akan berterima kasih kepada saudara Lu? Terima kasih, senior. Terima kasih, saudara Lu. Terima kasih, senior. Aku dan lidahku yang tidak berguna. Zusuan menamparkan dirinya sendiri. Dia sangat ketakutan dan gugup sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar. Yang lain tercengang. Kau dipecat, bentak si Kong Beichen. Iya, Zusuan mundur dengan hormat. Dia tidak lagi memiliki aura elit 9 daun. Gambar ini juga mengejutkan Yu Zhenghai. Sepanjang waktu yang dia habiskan di kuil ke-9, Zusuan selalu bertindak seperti sosok yang tinggi. Matanya selalu melihat ke atas. Pada saat ini, citra Zusuan benar-benar hancur. Apakah itu di Gritian atau domain Lotus Merah, mereka hanyalah manusia dengan daging dan tulang. Tidak ada yang bisa mengatasi kelemahan manusia. Yu Zhenghai terkejut. Dia ingat adegan mengejutkan yang dia lihat sebelumnya dan buru-buru berkata, Tuan, saya melihat segel telapak tangan 200 kaki sebelumnya. Itu. Kakak sulung, siapa lagi di dunia ini yang memiliki kekuatan seperti itu selain tuannya? Little Yuaner berkata sambil terkikik. Seperti yang diharapkan, itu adalah tuan. Si Kong Beichen mengangguk dan berkata, saudara Lu telah menguasai bagan kelahiran. Tidak mengejutkan baginya untuk memiliki kekuatan seperti itu. Yu Zhenghai bertanya dengan bingung, apa itu bagan kelahiran? Lu Zhou merasa terganggu dengan hal ini, tetapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk menanyakannya. Pertanyaan muridnya membantunya memecahkan masalah. Perjalanannya ke sini tidak sia-sia.
Bab 750, Jalan Menuju Umur Panjang. Manusia adalah makhluk yang ingin tahu, Lu Zhou tidak terkecuali dalam hal ini. Ketika dia mendengar si Kong Beichen menyebutkan bagan kelahiran sebelumnya, dia bertanya-tanya apa itu. Awalnya, dia berencana untuk bertanya pada Xia Changqiu setelah mereka meninggalkan tempat ini. Namun, Yu Zhenghai telah menyuarakan pikirannya untuknya. Maukah Anda menolak untuk menjawab murid saya, si Kong Beichen? Secara alami, si Kong Beichen tidak akan menolak pertanyaan sepele seperti itu. Bahkan, dia agak bersemangat. Dia sekarang memiliki kesempatan untuk menarik perhatian pada dirinya sendiri dan berbicara tentang bagan kelahiran di hadapan elit bagan kelahiran. Dia dengan senang hati menjawab pertanyaan Yu Zhenghai. Sejak manusia mulai berkultivasi, mereka telah melawan kehendak surga. Kami telah mengatasi kesulitan, memperoleh kekuatan, dan memperpanjang hidup kami. Itu adalah bagian dari siklus untuk dilahirkan, jatuh sakit, dan akhirnya, mati. Namun, pembudidaya yang kuat mampu mencegah penyakit dan memperlambat proses penuaan. Oleh karena itu, jalur kultivasi juga dikenal sebagai jalur umur panjang, kata si Kong Beichen. Kemudian, dia berhenti sejenak dan menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou sambil berkata, mohon koreksi saya jika saya membuat kesalahan. Lu Zhou mengangguk sebelum dia mengangkat tangannya dan memberi isyarat agar si Kong Beichen melanjutkan. Si Kong Beichen terus berbicara. Dari ranah tempering tubuh ke ranah pengadilan surgawi, seorang kultivator bisa mendapatkan 500 tahun kehidupan. Di alam Naschen Divinity, setiap daun akan memberi pembudidaya 100 tahun kehidupan. Dari tahap 8 daun ke tahap 9 daun, pembudidaya akan mendapatkan 200 tahun. Semua alam sebelum alam Naschen Divinity mirip dengan domain teratai emas. Dalam domain Lotus Emas, setelah alam Naschen Divinity, setiap daun akan memberikan seorang kultivator 50 tahun kehidupan. Ketika daun ke-9 tumbuh, mereka yang memiliki teratai emas akan diberikan 50 tahun untuk setiap daun. Oleh karena itu, setiap daun akan memberi mereka yang berada di domain Lotus Emas 100 tahun juga. Dari tahap 9 daun ke 10 daun, pembudidaya akan mendapatkan 500 tahun. Yu Zhenghai bingung. Dia bertanya, mengapa Zusuan mengatakan bahwa pembudidaya bisa hidup hingga 3000 tahun? Setelah perhitungan yang cermat, ia menemukan pembudidaya 10 daun hanya akan memperoleh 2000 tahun kehidupan, bukan 3000 tahun. Si Kong Beichen memandang Yu Zhenghai dan berkata, mungkin, tabu yang ditetapkan oleh para dewa itu unik. Sisa 1000 tahun kehidupan dapat diperoleh dari hati yang hidup. Oleh karena itu, 3000 tahun adalah batas kehidupan seorang kultivator. Apa hubungannya ini dengan bagan kelahiran? Anak muda, pernahkah Anda memikirkan mengapa batasnya adalah 3000 tahun? Lagi pula, berkultivasi sudah bertentangan dengan kehendak surga karena itu memperpanjang hidup kita. Petik 2. Yu Zhenghai menggelengkan kepalanya. Si Kong Beichen berkata, dengan memulai bagan kelahiran, seseorang dapat mengatasi batas kehidupan. 2000 tahun yang lalu, ada seorang pendahulu yang berhasil mengaktifkan bagan kelahirannya. Namun, dia menghilang setelah itu. Sejak itu, tidak ada yang berhasil mengaktifkan bagan kelahiran mereka. Dia berhenti sejenak sebelum menambahkan, bagan kelahiran adalah dasar untuk membentuk Tousan Realm Swirling. Selain Lu Zhou, mereka yang tidak sadar mengangguk ketika mendengar ini. Jika menurut Anda saya melewatkan sesuatu, silakan tambahkan, Saudara Lui. Ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah, dia tidak menjawab pertanyaan itu. Siapa yang tahu jika rubah berusia 1000 tahun ini menjebak saya dalam kata-katanya. Saya tidak akan membuat kesalahan selama saya tutup mulut. Yu Zhenghai berkata, tidak heran tidak ada 1000 alam berputar di sini. Si Kong Beichen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Anda merekrut 2 pembudidaya lotus emas sebagai murid Anda, Saudara Lu? Dia tidak mencurigai identitas Lu Zhou juga. Bagaimanapun, dia telah melihat avatar lotus merah Lu Zhou dengan matanya sendiri. Terlepas dari semua bukti yang diberikan kepadanya oleh orang lain, penilaiannya tidak akan terpengaruh. Kebanyakan pembudidaya besar, terutama yang seperti si Kong Beichen, seperti diktator. Lu Zhou menjawab, keduanya telah bersamaku sejak mereka masih muda. Mereka sangat berbakat jadi saya menerima mereka sebagai murid saya. Awalnya, saya berkultivasi Zen Buddhis. Ada pepatah Buddhis yang mengatakan bahwa semua kehidupan adalah sama dan harus diperlakukan seperti itu. Tidak ada perbedaan antara teratai emas dan teratai merah. Saya tidak hanya memiliki pembudidaya teratai emas sebagai murid, tetapi saya juga memiliki pembudidaya teratai merah sebagai murid. Dia berhenti sejenak dan memberi isyarat kepada Cons. Keong, datang ke sini.
Keong melompat. Dari awal sampai sekarang, si Kong Beichen sama sekali tidak memperhatikan murid-murid Lu Zhou. Baginya, sikap Lu Zhou adalah yang paling penting. Ketika Cons muncul di depannya, matanya berbinar. Dia melihat matanya yang gelap bersinar yang sejernih air. Mereka melengkapi fitur halusnya. Yang paling penting, ada fluiditas di auranya yang mirip dengan air. Dia tahu dia adalah seorang kultivator jenius yang langka. Manifestasikan avatarmu, kata Lu Zhou. Oh, Cons merasa sedikit canggung. Namun demikian, dia dengan patuh mengedarkan primal ki-nya sebelum memanifestasikan avatarnya. Tak lama kemudian, avatar wawasan 100 kesengsaraan 2 daun muncul di depan mata semua orang. Pada saat ini, 5 kursi pertama baru saja memasuki aula setelah menyelesaikan tugas mereka. Mereka baru saja akan mengucapkan salam ketika mereka melihat avatar Cons. Di istana suci yang luas dan sunyi, suara dengungan avatar itu tidak terdengar di telinga. Sebaliknya, itu terdengar agak menyenangkan. Itu seperti ketika Cons memainkan lantian jade flute. Sama seperti dia tersenyum dan mengerutkan kening, mereka semua menyenangkan. Dia ditakdirkan untuk berbakat dalam nada. Si Kong Beichen melihat avatar dan berkata dengan kaget, dia masih muda, tapi dia sudah menjadi kultivator 2 daun. Dia pasti akan menjadi seorang kultivator yang hebat di masa depan. Namun, Cons tidak setuju dengan kata-katanya dan menjawab, dibandingkan dengan kakak senior ke-9, aku bukan apa-apa. Kakak senior ke-9 hampir mencapai tahap 8 daun. Petik 2, petik 2. Yang lain dengan cepat mengalihkan pandangan mereka dari Cons ke arah gadis kecil lainnya, Little Yuaner. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berkata, keempat ini adalah muridku. Yu Zhenghai, Yu Sangrong, Yuaner kecil, dan Keong. Zusuan selalu ingin tahu tentang tipe orang yang menjadi penguasa 2 elit, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong. Setelah bertemu dengan lelaki tua di depannya, jawabannya jelas. Lu Zhou menambahkan, kamu mengatakan bahwa orang-orang di dunia tidak dapat dari Tousan Realm Swirling mereka. Sudahkah Anda mencoba? Petik 2. Si Kong Beichen mengangguk dan berkata, aku sudah mencobanya berkali-kali, tapi aku tidak pernah berhasil. Jika aku bisa melihat 1000 alam berputar saat aku masih hidup, aku tidak akan menyesal bahkan jika aku mati. Kursi pertama berlutut setelah mendengar kata-kata ini dan berkata serempak, Tuan Kuil, Anda akan hidup selama surga. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa hidup selamanya, tidak ada yang tahu di mana jalan panjang umur berakhir, kata si Kong Beichen. Lu Zhou teringat kata-kata Jiang Wengsu, tidak ada yang bisa hidup selamanya. Setelah si Kong Beichen selesai berbicara, dia menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou lagi sebelum dia mengangkat telapak tangannya. Sebuah miniatur muncul di atas telapak tangannya hanya dalam sekejap. Tolong beri aku pendapatmu. Avatar mereka mirip. Terlepas dari suku lain, para pembudidaya di Great Yan dan Great Tang memiliki avatar humanoid. 5 kursi pertama memandang guru kuil mereka. Mereka belum pernah melihat pemimpin kuil mereka memanifestasikan avatarnya tanpa alasan yang jelas. Orang yang begitu kuat seperti guru kuil mereka berperilaku seperti seorang siswa di depan orang tua itu, menunggu untuk diajar atau dikoreksi. Namun, ketika mereka mengingat serangan telapak tangan mengejutkan yang mereka lihat sebelumnya, mereka merasa itu tidak terlalu mengejutkan. Setiap orang memiliki keterampilan yang mereka kuasai. Mereka yang lebih kuat secara alami lebih unggul. Mereka telah memverifikasi basis kultivasi mendalam Lu Zhou. Tidak perlu bagi yang lemah untuk berbicara pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya Lu Zhou melihat avatar berdaun 10 dari dekat. Teratai merah mekar di bawah kaki avatar merah. 10 daun terlihat jelas saat mereka berputar di sekitar teratai merah. Bagian tengah teratai secerah darah sementara lapisan luarnya sedikit lebih pudar seperti langit merah. Kemudian 10 daun teratai seperti bilah yang ramping seperti pedang adalah pemandangan yang harus dilihat. Istana suci tetap diam. Semua orang menyaksikan dengan hormat ketika dua pembudidaya hebat membahas jalur kultivasi. Mereka dengan otak yang bekerja tidak akan berbicara tanpa alasan yang baik pada saat ini. Apalagi, siapa yang tahu jika mereka akan tercerahkan dari percakapan itu. Setelah beberapa saat, Yu Zhenghai memecah kesunyian terlebih dahulu. Dia melihat teratai merah dan bertanya, bisakah pembudidaya hidup lebih lama dari 3000 tahun setelah mengaktifkan bagan kelahiran mereka? Si Kong Beichen mengangguk dan berkata, dikatakan bahwa hanya dengan mengaktifkan satu bagan kelahiran akan memberi kultivator 500 tahun kehidupan. Ada lebih dari satu bagan kelahiran. Yu Zhenghai tercengang oleh wahyu ini. Kamu harus bertanya pada tuanmu tentang ini. Saya telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi saya belum memahami bagan kelahiran.
Saya tidak berani menunjukkan sedikit pengetahuan saya di hadapan tuanmu, kata si Kong Bei Chen dengan sungguh-sungguh. Dia lebih dari senang untuk menjawab pertanyaan Yu Zhenghai sebelumnya karena dia berharap jawabannya akan mengarah ke titik ini. Dia berharap untuk mendapatkan beberapa wawasan tentang bagan kelahiran dari Lu Zhou. Sampai sekarang, Lu Zhou tetap bungkam tentang bagan kelahiran. Namun, dia tidak terkejut. Bagaimanapun, bagan kelahiran itu penting, itu bukan sesuatu yang bisa diajarkan dengan santai kepada orang lain. Yu Zhenghai menoleh untuk melihat tuannya dan bertanya, Tuan, ada berapa bagan kelahiran? Petik 2, petik 2. Pertama, mari kita berikan jawaban yang umum dan tidak jelas menggunakan kata-kata yang bagus. Lu Zhou mengelus jenggotnya dan menatap Yu Zhenghai sambil berkata, setiap kultivator memiliki bakat yang berbeda. Ada orang-orang yang tidak dapat mengaktifkan bagan kelahiran mereka bahkan jika mereka mencoba sepanjang hidup mereka, dan kemudian, ada juga yang berhasil mengaktifkan bagan kelahiran mereka tanpa sengaja. Sama halnya dengan menumbuhkan daun. Beberapa mencoba yang terbaik tetapi hanya bisa mencapai tahap 3 daun atau 5 daun. Beberapa dapat dengan mudah mencapai tahap 9 daun. Setelah dia selesai menjawab pertanyaan itu, dia berbalik untuk melihat si Kong Bei Chen dan bertanya, apakah Anda tahu mengapa tidak ada yang berhasil mengaktifkan bagan kelahiran mereka selama 2000 tahun terakhir? Bab 751, Anda akan terbiasa dengannya. Si Kong Bei Chen bertanya, apakah karena belenggu langit dan bumi? Pengadilan bela diri langit telah lama meneliti belenggu langit dan bumi, tetapi mereka belum menemukan jawaban. Niat pengadilan bela diri langit untuk menyerang alam teratai emas, apakah itu lahir dari keegoisan atau apakah mereka mencoba menemukan cara untuk memecahkan belenggu langit dan bumi? Lu Zhou berkata dengan ekspresi kosong. Manusia serakah. Cita-cita kuil ke-9 berbeda dari pengadilan bela diri langit dan rumah bintang terbang. Selama tahun-tahun ini, pengadilan perkawinan langit dan rumah bintang terbang mengalami peningkatan pesat. Apalagi mereka mendapat dukungan dari istana. Tidak ada yang bisa dilakukan kuil ke-9 tentang mereka, kata si Kong Bei Chen sambil menghela nafas. Sebenarnya, kuil ke-9 telah bekerja keras hanya untuk mempertahankan dirinya sendiri. Mereka tidak memiliki waktu luang untuk memikirkan Sky Martial Court atau Flying Star House. Pada saat ini, si Kong Bei Chen mengepalkan tangannya, dan avatarnya menghilang dari pandangan. Dia berkata tanpa berbelit-belit, jika memungkinkan, kuil ke-9 ingin bekerja denganmu, saudara Lu. Sulit untuk menemukan seseorang yang mau berbicara dengannya tentang bagan kelahiran karena itu sangat penting. Karena itu, si Kong Bei Chen menyerah pada pemikiran itu. Namun, dia tidak berpikir akan terlalu sulit untuk mencapai kesepakatan dan bekerja sama. 5 kursi pertama secara bersamaan menoleh untuk melihat Lu Zhou. Murid-murid Lu Zhou juga beralih kepadanya. Ekspresi Lu Zhou tetap tidak berubah saat dia berkata, bekerja bersama. Saya mengerti dengan basis kultivasi Anda tidak perlu bekerja dengan siapapun. Namun, murid berbakat Anda sedikit lemah. Selain itu, pembudidaya teratai emas adalah suku asing, dan karena itu, mereka akan diperlakukan sebagai musuh. Jika mereka tetap di sini, kuil ke-9 dapat menjamin keselamatan mereka, kata si Kong Bei Chen. Little Yuaner dan Cons tidak merasakan apa-apa tentang si Kong Bei Chen yang menyebut mereka sedikit lemah. Namun, Yu Zhenghai dan Yu Sangrong sedikit tidak senang. Yu Sangrong berkata, saya selalu lebih suka menyendiri. Saya telah bertemu musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, tetapi saya tidak pernah membutuhkan bantuan siapapun. Petik 2. Yu Zhenghai juga menimpali, saya adalah penguasa sekte dengan 100.000 anggota. Mengapa saya membutuhkan perlindungan dari orang lain? Pada saat ini, arti kata-kata si Kong Bei Chen akhirnya muncul di Little Yuaner. Dia buru-buru berkata, saudari Keong dan aku akan selalu mengikuti Tuan. Petik 2, petik 2. Pada saat ini, kursi pertama Aula Misteri, Zhang Shaoqing, berkata, saya mendengar dari Zusuan bahwa teman ini sangat ahli dengan pedang. Saya ingin melakukan sesi sparring dengannya. Dia memandang Yu Sangrong saat dia berbicara. Lu Zhou mengerti maksud Zhang Shaoqing. Zhang Shaoqing ingin menunjukkan kekuatan kuil ke-9. Sebenarnya, kuil ke-9 cukup kuat dengan si Kong Bei Chen saja. Namun, satu orang masih jauh dari cukup untuk anggota sekte berpangkat tinggi. Kekuatan terpenting sekte besar adalah intinya. Yu Sangrong sudah gatal untuk beberapa tindakan sehingga dia setuju dengan mudah, tentu. Si Kong Bei Chen membuat gerakan mengundang. Anak-anak muda seharusnya tidak terlalu memaksakan diri saat mereka bertanding. Saudara Lu, apakah Anda ingin menonton? Petik 2.
Lu Zhou sedikit bingung. Yu Sangrong hanyalah seorang kultivator berdaun 8. Bagaimana dia akan melawan pembudidaya 9 daun tahap awal ini? Ketika Yu Sangrong berada di pintu Istana Suci, dia membungkuk pada Lu Zhou dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan." Setelah melihat betapa tenang dan percaya diri Yu Sangrong, Lu Zhou berkata, "Baiklah." Setelah beberapa saat, semua orang berkumpul di luar Istana Suci. Itu adalah tempat yang sangat luas di dalam gedung. Pada saat ini, mereka sepertinya lupa bahwa Chen Beizeng telah terbunuh di sini sebelumnya. Yu Sangrong dan Zhang Shaoqing melayang-layang di udara, berjauhan satu sama lain, saat mereka saling mengepalkan tinju. Zhang Shaoqing berkata, "Karena Anda seorang kultivator berdaun 8, Tuan, saya akan bertarung menggunakan kekuatan di tahap berdaun 8. Tidak perlu untuk itu. Anda mungkin kalah bahkan jika Anda menggunakan kekuatan 9 daun Anda." Petik 2. Yu Sangrong percaya diri seperti biasanya. Setelah kata-kata ini jatuh, kedua lawan menghunus pedang mereka dan bergerak dengan gerakan yang kacau. Pedang mereka bersilangan saat mereka bertemu di tengah. Bam! Tidak ada pedang atau teknik energi yang mewah dan mencolok selama tabrakan pertama mereka. Kedua punggung mereka menghadap satu sama lain pada saat ini. Orang dalam tahu talinya sementara orang luar hanya datang untuk naik. Mereka sedang menguji satu sama lain, komentar Yu Zhenghai. Si Kong Beichen bertanya-tanya dengan keras, "Kamu juga ahli dengan pedang?" "Aku tidak tahu banyak tentang pedang, tapi aku ahli dengan pedang. Dari pandanganku, pedang itu untuk pria kecil. Itu tidak semegah pedang. Pria harus lebih mengesankan," kata Yu Zhenghai. Petik 2. Lu Zhou membelai janggutnya saat dia melihat ke depan dan berkata, "Murid saya ini selalu bangga. Kamu akan terbiasa." Si Kong Beichen hanya merasa bahwa yang muda dipenuhi dengan darah panas dan tidak terlalu memikirkannya. Namun, dia bertanya-tanya murid macam apa mereka, sampai-sampai tuan mereka terbiasa dengan perilaku mereka. Sementara itu, kedua lawan berbalik dan menyerang lagi. Ada kilatan cahaya saat energi emas dan energi merah bertabrakan. Lu Zhou memperhatikan bahwa pedang panjang umur Yu Sangrong tidak lagi bersinar merah. Bam, 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 beberapa ratus pedang energi bertabrakan saat kedua lawan mundur. "Itu pedang tanpa jejak," kata Yu Zhenghai, "jika aku melawan teknik adik laki-lakiku ini, aku akan mendorongnya kembali menggunakan pukulan pedang yang menggelegar dengan kekuatan lautan." Little Yuaner dan Cons memandang Yu Zhenghai dengan aneh. Ekspresi mereka sepertinya mengatakan, "Kakak senior sulung, apakah Anda seorang mata-mata yang dikirim oleh musuh?" Aku tidak bisa menahan diri." Yu Zhenghai sangat memahami teknik pedang Yu Sangrong. Jika dia mengklaim tempat kedua, tidak ada yang berani mengklaim tempat pertama. Si Kong Beichen berkata, "Kesadaran pedang sulit untuk dipahami. Memang, itu ide yang bagus untuk melawannya dengan gelombang pasang pedang energi untuk ditangkap." Petik 2. 4 kursi pertama terkejut bahwa Tuan Kuil mereka setuju dengan Yu Zhenghai. Zusuan mendongak dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia terkejut bahwa Zhang Shangqing, seorang pembudidaya 9 daun, belum menang meskipun melawan seorang pembudidaya 8 daun. Dia tahu Yu Sangrong jauh lebih kuat dari sebelumnya. Zhang Shaoqing berbagi pemikiran yang sama dengan Zusuan. Seorang pembudidaya 9 daun harus dapat mengalahkan seorang pembudidaya 8 daun dalam waktu singkat. Jika pertempuran berlarut-larut untuk waktu yang lama, bahkan jika dia menang, itu tidak akan menjadi kemenangan yang bermartabat. Karena itu, dia berkata dengan keras, "Tuan, hati-hati. Pemenangnya akan ditentukan dengan serangan berikutnya." Setelah Zhang Shaoqing selesai berbicara, dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan naik tinggi ke langit. Primalkinya berubah menjadi energi sebelum pedang energi merah yang mempesona sepanjang lebih dari 10 meter muncul di tangannya. Pada saat yang sama, teratai merah muncul dan mekar di bawah kakinya. 9 daun yang tidak mencolok berputar di sekitarnya. Jelas dia tidak lagi menahan diri. Yu Sangrong mendongak. Dia tidak bergerak saat dia memegang pedang panjang umurnya dengan pegangan terbalik. Dia tidak bergerak. Sementara itu, Yu Zhenghai menatap kakak junior kedua dengan ekspresi bingung. Dia ingat pertempuran sengit mereka dengan Ma Luping di Provinsi Yu. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan percaya diri, kakak junior kedua telah menang. Meskipun dia tidak tahu secara spesifik, berdasarkan ekspresi kemenangan di wajah Yu Sangrong, dia tidak meragukan kemenangan Yu Sangrong. Si Kong Beichen adalah elit berdaun 10, namun, dia tidak melihat apapun yang menunjukkan kemenangan Yu Sangrong. Bagaimana bisa seorang junior begitu percaya diri dengan hasilnya? Apakah kamu yakin, teman kecil?
Begitulah jalur pedang kakak muda kedua selalu, jalur pedang mengubah hal yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang mungkin. Itu bisa mengubah yang busuk menjadi legenda, kata Yu Zhenghai. Setelah beberapa saat, seolah-olah dia tidak bisa menahan diri, dia menambahkan, tentu saja, itu masih lebih lemah dari pedangku. Kursi pertama, petik 2, petik 2. Kata-kata Yu Zhenghai agak menjengkelkan. Lu Zhou membelai janggutnya dan meletakkan satu tangan di punggungnya saat dia berkata dengan wajah lurus, kamu akan terbiasa. Sikong Beichen, petik 2, petik 2. Apakah dia benar-benar elit yang telah mengaktifkan bagan kelahirannya? Sementara itu, Zhang Shaoqing yang melayang di langit tidak terpengaruh oleh kata-kata Yu Zhenghai. Menurutnya, kata-kata Yu Zhenghai dimaksudkan untuk mempengaruhi mentalnya. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan berkata, misteri di dalam misteri, gerbang segala keajaiban. Anda tidak akan bisa menghindari ini. Petik 2. Pedang energi turun. Saat Zhang Shaoqing berdaun 9 menurunkan pedangnya, Yu Sangrong merasakan bahaya mengunci dirinya. Jika dia adalah seorang pembudidaya berdaun 8, tidak diragukan lagi dia akan kalah. Dia tersenyum sambil melonggarkan cengkeraman tangan kanannya. Setelah pedang panjang umur terbang dari tangannya, dia memanggil avatarnya. Jagoan, avatar tanpa teratai emas dengan telapak tangan menghadap ke langit bergabung dengan telapak tangannya. Bam! Itu menangkap pedang energi di antara telapak tangannya. Yu Sangrong melompat keluar saat pedang panjang umurnya terbang kembali ke tangannya. Daun emasnya yang lain berputar di sekelilingnya sebelum menembak ke arah lawannya dengan kecepatan kilat. Tidak, ekspresi Zhang Shaoqing berubah drastis saat dia secara paksa menarik pedang energinya. Dia mengangkatnya di depan dirinya sendiri untuk memblokir serangan Yu Sangrong. Hanya dalam sekejap mata, Yu Sangrong berada di atas Zhang Shaoqing dengan pedang energinya. Kamu kalah. 8 daun emas yang tersisa melesat melewati Zhang Shaoqing dan kembali ke Yu Sangrong. Daun emas terakhir terbelah menjadi 2 sebelum menghilang. Bab 752, Jalur Pedang Tertinggi. Pertempuran itu tidak sehebat yang dibayangkan semua orang. Hasilnya diputuskan setelah hanya beberapa putaran. Pedang energi yang menyerupai daun teratai melesat melewati tubuh Zhang Shaoqing. Jika mereka setengah inci lebih dekat, dia akan terluka. Dia hampir tidak bisa menerima hasil ini. Dia kesal karena dia, seorang pembudidaya 9 daun, kalah dari seorang pembudidaya 8 daun. Selain itu, dia tidak mengerti mengapa lawannya tidak memiliki lotus emas. Bagaimanapun, ini adalah penghinaan besar baginya. Jika ada orang lain yang berada di posisinya, mereka tidak akan dapat menerima hasil ini juga. Karena itu, dia berkata dengan kasar dengan suara menggelegar, lagi. Pedang panjang umur kembali ke sarungnya. Yu Sangrong tersenyum tipis. Saya tidak terbiasa sparring. Jika ini adalah pertempuran yang sebenarnya, kamu akan kehilangan nyawamu karena pedangku. Mengapa ada kebutuhan untuk pertandingan ulang? Kamu, saya tidak peduli. Saya ingin pertandingan ulang. Pedang Zhang Shaoqing berdengung. Yu Sangrong mengabaikan Zhang Shaoqing dan kembali ke yang lain. Karena hasilnya sudah jelas, akan membosankan dan tidak ada artinya untuk terus berdebat. Sikap acuh tak acuh Yu Sangrong secara alami membuat marah Zhang Shaoqing. Hanya dalam sekejap mata, ribuan pedang energi muncul di sekelilingnya, dan dia meluncurkannya ke punggung Yu Sangrong. Kurang ajar, Sikong Beichen melambaikan tangannya. Embusan angin bertiup, menyebarkan pedang energi dan mengirim Zhang Shaoqing terbang. Zhang Shaoqing membalik di udara beberapa kali sebelum akhirnya berhasil menstabilkan pijakannya. Pada saat ini, ekspresi ketakutan bisa terlihat di wajahnya. Perpindahan dari tuan kuilnya ini mirip dengan basah kuyup oleh seember air dingin. Dia akhirnya sadar kembali. Sebagai pembudidaya 9 daun, bagaimana dia bisa membuat kesalahan bodoh seperti itu? Dia buru-buru berkata, maafkan saya, guru kuil. Aku, wajahnya memerah saat dia berjuang untuk menemukan kata-kata untuk menjelaskan tindakannya. 5 kursi pertama tidak mudah. Itu tidak pantas bahwa salah satu dari mereka akan bertindak seperti anak kecil saat kalah. Bukan masalah besar jika Zhang Shaoqing baru saja mengakui kekalahan dengan anggun. Dengan tindakannya, dia tidak hanya kalah dalam pertempuran, tetapi dia juga kehilangan martabatnya. Mengatakan bahwa, berapapun usia mereka, di depan Lu Zhou dan Sikong Beichen, mereka tidak berbeda dengan pemuda. Kau dihukum selama 1 bulan. Hadapi tembok dan renungkan kesalahan Anda. Meskipun Sikong Beichen telah berbicara dengan tenang, itu tidak kalah kerasnya. Lu Zhou berkata, menang dan kalah adalah bagian dari kehidupan seorang prajurit. Adalah baik bahwa kaum muda kompetitif karena ini akan membantu mereka berkembang. Namun,
Anda tidak boleh dibutakan oleh keinginan Anda untuk menang. Si Kong Bei Chen mengangguk. Baik, apakah Anda tidak akan berterima kasih kepada saudara Lu? Terima kasih, senior tua, atas kemurahan hati Anda. Aku malu pada diriku sendiri. Zhang Shaoqing merasa sangat malu. Dia sedikit gemetar karena emosi yang luar biasa saat dia turun. Tatapan Yu Sangrong tetap acuh tak acuh. Dia melihat ke langit saat dia berkata, ada 4 tingkat jalur pedang. Pedang rakyat jelata bisa digunakan oleh siapa saja. Pedang tuan dicap oleh keberanian. Putra pedang surga memperbaiki pengikut dan membuat tanah tunduk. Tingkat terakhir, pedang penciptaan, adalah jalan tanpa pedang. Meskipun serangan pedangmu kuat, kamu meremehkan lawanmu. Jika saya tidak salah, Anda pasti tidak mengalami banyak situasi hidup atau mati. Tanpa menunggu jawaban Zhang Shaoqing, dia terus berkata, pedangmu tidak memahami hidup dan mati. Itu tidak memiliki niat membunuh. Petik 2. Hanya para elit yang tinggal di ujung pedang yang akan memahami gravitasi dari setiap serangan pedang. Setelah mendengar kata-kata ini, kesadaran muncul pada Zhang Shaoqing. Dia menangkupkan tinjunya di Yu Sangrong dan berkata, saya tercerahkan. Memang, dia tidak memiliki banyak pengalaman dengan situasi hidup atau mati. Sebagai kursi pertama kuil ke-9 saat ini, dia hanya bertanggung jawab atas aula misteri. Dia jarang keluar. Yu Sangrong tidak berkata apa-apa lagi. Sementara itu, si Kong Bei Chen menganggap penjelasannya menarik. Dia berkata, ini adalah pertama kalinya saya mendengar bahwa pedang dibagi menjadi 4 tingkat. Anak muda, level apa jalur pedangmu? Petik 2. Yu Sangrong menjawab, jalur pedangku hanya di tingkat kedua. Saya suka kompetisi dan keberanian. Aku terbelenggu sendiri. Saya khawatir saya tidak akan dapat memiliki terobosan. Lu Zhou memandang Yu Sangrong tanpa perubahan ekspresi. Dia setangguh anjing tua seperti yang dia pikirkan dalam hati, saya datang dengan itu secara spontan, sepertinya saya tidak punya pilihan selain mengikutinya. Si Kong Bei Chen mengangguk ketika dia bertanya, jalan pedangmu lebih unggul dari Zhang Shaoqing, tapi itu hanya di tingkat kedua. Yu Sangrong mengangguk, tidak ada akhir di jalan pedang. Pada saat ini, matahari terbenam, dan angin malam mulai bertiup. Kursi pertama Balai Perdamaian, Yao Qingquan, membungkuk dan berkata, Tuan Kuil, saya akan menyiapkan pembuluh darah Tao dan merapikannya. Tidak, si Kong Bei Chen mengangkat tangan. Tuan Kuil. Si Kong Bei Chen mendorong menjauh dari tanah dan naik ke udara seolah-olah dia seringan pohon willow. Kemudian, teratai dengan 10 daun mekar saat avatar muncul sebelum menghilang lagi. Binatang buas di langit dalam hiruk-pikuk seolah-olah mereka baru saja melihat makanan yang lezat. Semua dari mereka dibebankan ke depan. Para anggota kuil ke-9 sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan si Kong Bei Chen. Bagaimanapun, pemilik kuil mereka dengan sengaja menarik perhatian para binatang. Namun demikian, jumlah binatang itu telah melebihi harapan mereka. Ada begitu banyak dari mereka sehingga sepertinya mereka menutupi langit. Bagi binatang buas, pembudidaya 10 daun bahkan lebih lezat daripada pembudidaya 9 daun. Si Kong Bei Chen tidak diragukan lagi adalah mangsa yang menarik dan menggiurkan. Ketika binatang itu hampir mencapai si Kong Bei Chen, dia mengangkat 2 jari. Pedang energi muncul di antara jari-jarinya saat dia mengayunkan lengannya. Hanya dalam sekejap mata, pedang energi yang tak terhitung jumlahnya turun seperti salju dan menembus tubuh binatang itu. Kecepatan di mana mereka jatuh tidak cepat atau lambat. Lu Zhou tiba-tiba merasa bahwa pedang energi si Kong Bei Chen sengaja diperlambat. Kecepatan di mana binatang-binatang itu terbang dan waktu turunnya pedang tampaknya dilatih karena ketepatan pedang. Yang lain terkejut dengan pemandangan ini. Bahkan Yu Sangrong tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, apakah ini jalan pedang seorang pembudidaya daun 10? Si Kong Bei Chen bertanya, menurutmu, level berapa jalur pedangku? Yu Sangrong tidak pelit dengan pujiannya saat dia berkata, putra pedang surga. Tidak banyak orang di dunia ini yang bisa mendapatkan pujian Yu Sangrong. Si Kong Bei Chen memadatkan ki primal di sekitarnya menjadi energi tanpa senjata apapun, tetapi dengan 2 jarinya. Prestasi ini saja sudah cukup untuk membuat dunia tunduk. Dia mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan bingung, bukankah itu pedang ciptaan? Bagaimanapun, si Kong Bei Chen adalah kepala kuil dari kuil ke-9. Dia selalu dipuji sebagai tak tertandingi. Wajar jika dia mengharapkan jalur pedangnya berada di level tertinggi. Bagaimana mungkin dia tidak bingung ketika Yu Sangrong mengatakan jalur pedangnya hanya di tingkat ketiga. Angin bertiup lebih kencang sekarang, dan gemuruhnya juga semakin kencang. Meski demikian, hal itu tidak menghalangi pembicaraan mereka. Yu Sangrong tersenyum tipis.
Semuanya bisa digunakan sebagai pedang di jalan tanpa pedang. Bahkan satu jari pun bisa digunakan. Cukup sulit untuk membentuk pedang energi tanpa senjata. Jika seseorang tidak diizinkan menggunakan apapun, itu akan menjadi lebih sulit. Sikong Beichen mengangguk. Dia menemukan ini masuk akal. Jalan kultivasi dimulai dengan menyalurkan primal ki ke dalam tubuh seseorang dan memadatkan energi darinya. Primal ki juga merupakan suatu hal. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mencapai jalan tanpa pedang. Kakak Lu. Ketika Sikong Beichen mengalihkan pandangannya ke Lu Zhou, dia melihat Lu Zhou menatap ke depan ke ruang kosong dengan kilau di matanya. 5 kursi pertama, Xia Changqiu, dan Tian Buji mengikuti pandangan Sikong Beichen dan menatap Lu Zhou. Lu Zhou tidak lagi mengelus jenggotnya. Salah satu tangannya berada di punggungnya sementara tangan lainnya berada di depan dirinya sendiri. Dia tampaknya telah membeku. Menguasai. Yuaner kecil menyadari ada sesuatu yang salah sehingga dia mendekati tuannya dan menarik jubahnya dengan ringan. Namun, Lu Zhou tidak menanggapi Little Yuaner. Harus dikatakan bahwa Yuaner kecil adalah satu-satunya yang cukup berani untuk menarik jubah Lu Zhou. Dia berdiri di depannya dan melompat sedikit karena dia lebih pendek saat dia memanggil, "Tuan." Binatang buas di langit mengaum. Yao Qingquan berkata lagi, "Aku akan pergi dan mengaktifkan pembuluh darah Taois." Sikong Beichen menatap binatang buas di udara dengan tatapan tajam saat dia mengangguk. Setelah itu, dia perlahan turun. Kakak Lu. Sikong Beichen mengangguk sedikit. Ding, Anda telah memahami jalur pedang baru, gangguan tenang. Petik 2. Bab 753, Yu Zhenghai 9 daun. Apa gunanya belajar dari buku atau berlatih pedang? Seseorang tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan para pejuang pemberani di perbatasan. Jika asap perang tiba-tiba naik di perbatasan, siapa di antara para sarjana yang berani pergi dan memadamkan gangguan? Ketika binatang buas di langit mendekat, mereka melihat angin berubah menjadi pedang di sebelah istana suci. Hanya dalam beberapa saat, bila es merobek daging mereka dan menusuk tulang mereka. Yang lain terkejut ketika mereka melihat ini. Apa yang terjadi? Yao Qingyuan, yang belum pergi, berseru kaget ketika dia melihat binatang buas dibunuh oleh pedang angin. Binatang-binatang itu jatuh dari langit satu demi satu. Angin kencang terus bertiup saat pedang angin mengamuk. Mereka seperti gelombang pasang yang mendorong binatang buas kembali. Yang lain mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tapi bagaimana mungkin Sikong Beichen tidak tahu apa yang sedang terjadi. Alisnya dirajut bersama saat dia menatap Lu Zhou. Dia bisa melihat energi samar di sekitar Lu Zhou yang menggerakkan angin kencang dan mengendalikan primal ki. Hanya seorang ahli yang tahu betapa sulitnya ini. Dia segera menangkupkan tinjunya pada Lu Zhou dan berkata, "Semua ciptaan dapat digunakan sebagai pedang. Jalan tanpa pedang, aku tercerahkan." Dengan kata-kata ini, kesadaran akhirnya muncul pada 5 kursi pertama. Begitu, senior tua yang bergerak. Yu Sangrong tahu bahwa tuannya sangat ahli dalam menggunakan pedang. Namun, prestasi ini juga mengejutkannya. Bahkan Yu Zhenghai, yang tidak tahu banyak tentang pedang, tahu bahwa ini adalah prestasi yang luar biasa. Hebat, benar-benar luar biasa. Binatang buas di langit akhirnya tampak ketakutan saat mereka melarikan diri dengan cepat dari kuil ke-9. Saat langit kembali diam, semua orang masih syok. Pada saat ini, Lu Zhou akhirnya sadar kembali. Apakah ini jalur pedang baru, gangguan tenang? Lu Zhou tidak tahu bahwa dia tiba-tiba menjadi kesurupan. Ketika dia dalam keadaan kesurupan, dia dengan cepat memahami keajaiban jalur pedang. Ketika pikirannya dalam kabut, dia merasa seolah-olah semua ciptaan telah menjadi satu. Angin itu sendiri adalah primal ki dan senjata. Sikong Beichen berkata, "Saudara Lu, Anda telah menguasai jalan tanpa pedang, sepertinya tidak akan ada orang kedua di bawah langit yang akan dapat memahami tahap yang luar biasa seperti Anda." Lu Zhou membuat catatan untuk dirinya sendiri. "Sebelum saya jatuh ke trans lagi di masa depan, saya harus memastikan keselamatan saya sendiri terlebih dahulu." Setelah itu, dia menjawab Sikong Beichen, "Tidak apa-apa." Sikong Beichen berkata, "Saudara Lu, karena kita menghargai bakat satu sama lain, mengapa Anda tidak tinggal di Istana Suci? Bukankah menyenangkan menghabiskan hari-hari kita dengan minum anggur dan mendiskusikan pedang? Aku punya urusan lain yang harus kuurus. Mari kita tinggalkan diskusi tentang pedang untuk lain waktu." Sikong Beichen tampak kecewa saat dia berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal, namun, sekarang sudah larut. Ada banyak binatang di alam liar. Lebih baik jika kamu pergi besok. Apa yang Anda katakan tentang berbicara sepanjang malam dengan saya?"
Petik 2, apakah kakek tua ini cabul? Lu Zhou menggelengkan kepalanya lagi. Kuil ke-9 baik-baik saja, tapi aku lebih menyukai biara 1000 Willow. Binatang buas tidak bisa mengancamku. Si Kong Beichen semakin kecewa ketika mendengar kata-kata ini. Bahkan jika seekor binatang besar muncul, seorang kultivator yang telah mengaktifkan bagan kelahirannya akan mampu menghadapinya, apalagi binatang biasa ini. Sayang sekali. Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, aku akan tinggal di biara 1000 Willow. Pamitan. Si Kong Beichen menangkupkan tinjunya. Jika ada sesuatu yang Anda butuhkan, Saudara Lu, kirimkan saja saya surat. Saya pribadi akan menerima korespondensi apapun dari Anda. Petik 2. Lu Zhou tidak lengah dan meninggalkan istana suci. Yang lain menangkupkan tinju mereka juga sebelum mereka mengikuti Lu Zhou dan terbang menuju tempat mereka memarkir kereta terbang. 5 kursi pertama terbang juga untuk mengantar mereka pergi. Setelah mereka pergi, Zhu Xuan terhuyung-huyung sebelum dia duduk lemas di tanah. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Si Kong Beichen tahu Zhu Xuan sangat ketakutan, dan itulah sebabnya Zhu Xuan tidak mengikuti yang lain. Dia melambaikan tangannya dan menatap Zhu Xuan dengan kesal saat dia berkata, hidupmu diselamatkan oleh kotak persegi. Saya tidak akan menyalahkan Anda untuk masalah hari ini. Jika ini terjadi pada orang lain, hasilnya akan berbeda. Setelah mendengar ini, Zhu Xuan buru-buru bersujud saat dia berkata, terima kasih, Master Kuil. Terima kasih atas belas kasihanmu. Pergi dan pilih senjata lain untuk dirimu sendiri. Dimengerti. Zhu Xuan dengan hormat meninggalkan istana suci. Si Kong Beichen melihat Zhu Xuan yang pergi saat dia menghela nafas dalam hati. Kuil ke-9 mengalami kesulitan dalam menemukan penerus. Dia merasa tidak berdaya. Dia kembali ke aula dan duduk dengan punggung lurus, tampak tenggelam dalam pikirannya. Selama berjam-jam, dia terus bergumam pada dirinya sendiri, bisakah saya mengaktifkan bagan kelahiran saya? Di kuil Matahari Darah di Gunung Matahari Darah. Pada saat ini, kepala biara kuil Matahari Darah, Fa Hua, mengetuk ikan kayu itu. Tiba-tiba, dia berhenti bergerak ketika dia melihat permata seukuran kerikil di atas meja pecah. Amitabha, Fa Hua menghela nafas sebelum melanjutkan mengetuk ikan kayu itu. Sementara itu, di aula pengumuman politik di Istana Tang Besar. Yang mulia, Jenderal Besar Utara, Chen Beizeng, telah meninggal dunia selama misinya, kata seorang kasim dengan hormat dari sisi lain layar. Setelah jeda yang lama, sebuah suara terdengar dari sisi lain. Serahkan masalah ini ke pengadilan bela diri langit. Saya lelah. Dimengerti. Kereta terbang meninggalkan kuil ke-9. 5 kursi pertama membungkuk pada saat yang bersamaan. Perjalanan aman, senior tua. Lu Zhou berdiri di depan kemudi dan melihat ke depan. Xia Changqiu memimpin dan berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda dapat membunuh Chen Beizeng dengan satu serangan telapak tangan, senior tua. Lu Zhou sudah kebal terhadap sanjungan tanpa otak seperti itu sehingga dia tetap tidak terpengaruh. Izinkan saya, Yu Zhenghai berkata sambil berjalan ke kemudi. Xia Changqiu sedikit ragu-ragu. Kapan kita akan mencapai biara 1000 Willow jika Anda mengemudikan kereta terbang? Tuanku melawan seorang pembudidaya daun 10 dan harus berurusan dengan si Kong Beichen untuk waktu yang lama, dia lelah. Kami tidak punya waktu untuk Anda buang di sini. Yu Zhenghai tidak berbasa-basi. Xia Changqiu minggir. Setelah Yu Zhenghai mengambil alih, kecepatannya meningkat beberapa kali dengan segera. Little Yuaner menutup mulutnya dan terkikik. Lihat, aku sudah bilang, bukankah saya mengatakan jika kakak senior sulung saya ada, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk memimpin. Selain itu, kakak senior sulung saya adalah seorang profesional dalam memimpin. Petik 2. Yu Zhenghai menoleh untuk melihat Little Yuaner. Jika ada orang lain yang mengatakan itu tentang dia, dia akan marah. Namun, dia hanya tersenyum ketika berkata, adik muda, saya tahu lebih banyak hal. Manning the Helm hanyalah salah satunya. Jaga matamu tetap terbuka, aku bisa membuat ini lebih cepat. Jagoan, dia melepaskan primal ki-nya tanpa syarat. Itu melilit seluruh kereta terbang saat berubah menjadi energi. Hanya dalam beberapa saat, tampak seperti kaca oval mengkilap berisi kereta terbang. Setelah itu, kereta terbang itu melesat maju seperti peluru. Xia Changqiu dan Tian Buji. Petik 2, Lu Zhou melirik Yu Zhenghai dan berkata, pangkalan kultivasi Anda telah meningkat pesat saat Anda berada di kuil ke-9. Yu Zhenghai mengangguk dan berkata, membosankan di kuil ke-9, saya tidak punya apa-apa selain berkultivasi. Aku bisa saja mencapai tahap 9 daun sejak lama,
tapi aku takut itu akan diganggu oleh orang-orang itu. Karena itu, saya berhenti setelah menumbuhkan setengah daun. Petik 2. Xia Changqiu terdiam. 8,5 daun. Lu Zhou bertanya. Saya minta maaf atas kemajuan yang memalukan ini, Tuan. Kamu melakukannya dengan baik, kata Lu Zhou, meskipun kuil ke-9 ingin bekerja denganku, itu hanya hubungan yang dibangun berdasarkan manfaat. Sebelum saya muncul, si Kong Beichen dan orang-orang dari kuil ke-9 tidak menyadari kekuatan saya. Memang, jika Anda telah mencoba tahap 9 daun di sana, mereka mungkin akan menyabotase atau bahkan membunuh Anda. Yang lain mengangguk. Kau benar, Tuan. Cobalah tahap 9 daun ketika kita kembali. Sulit untuk mencapai tahap 9 daun dengan teratai emas. Anda harus mempersiapkan diri, kata Lu Zhou. Seperti yang Anda inginkan, Tuan. Bab 754, mencapai tahap 9 daun. Yu Sangrong tetap tenang setelah mendengar kata-kata ini. Bahkan, dia merasakan rasa superioritas. Hanya orang lemah yang membutuhkan bantuan. Dia, di sisi lain, mencapai tahap 9 daun tanpa bantuan siapapun. Masa harus bisa melihat ini dengan jelas. Yu Sangrong berdiri dengan tangan disilangkan saat dia menatap ke depan dengan acuh tak acuh. Dia, tentu saja, tidak mengagumi pemandangan itu. Dia sebenarnya memikirkan langkah tuannya sebelumnya, menciptakan pedang dari apapun, dan jalan tanpa pedang. Dengan penguasaan pedangnya, dia seharusnya bisa memahami gerakan tuannya bahkan jika dia tidak bisa membuatnya kembali. Langkah tuannya telah membuatnya sangat meragukan dirinya sendiri. Dia tidak bisa memahami teknik tuannya sama sekali. Dia mengerti menggunakan ciptaan untuk membentuk pedang. Apakah itu pedang panjang umur, pedang kayu, cabang, atau daun, semuanya dapat digunakan untuk membunuh dengan keterampilan yang cukup. Level kedua dari jalur pedang dapat dicapai selama seseorang memiliki kontrol yang tepat atas Primal Ki. Tingkat ketiga dari jalur pedang membutuhkan seseorang dengan pengetahuan dan perspektif yang luas, aura yang mengesankan, keinginan untuk mengetahui kebenaran dunia, dan kemampuan untuk menguasai tanah. Satu-satunya level yang tidak bisa dia pahami adalah level keempat. Seperti air laut, Primal Ki adalah sumber kekuatan. Ketika pembudidaya menggunakan Primal Ki, seolah-olah mereka berenang di laut sambil menggunakan air di sekitar mereka. Bagaimana saya bisa mengendalikan Primal Ki dari kejauhan? Kereta terbang itu cepat. Angin menderu di luar kepompong energi Yu Zhenghai. Yu Sangrong tidak bisa membantu tetapi menutup matanya. Dia mencoba mengedarkan Ki Primal di luar kepompong energi. Namun, tidak ada gerakan sama sekali. Seolah-olah pasokan energi telah terputus darinya. Dia mencoba lagi. Terlepas dari Primal Ki di sekitarnya, dia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Dia gagal lagi. Lu Zhou melihat ke atas pada saat ini. Dia mengelus jenggotnya dan berkata, jalan pedangmu hanyalah pedang para bangsawan. Apakah Anda mencoba untuk mencapai surga sekaligus? Apakah Anda mencoba untuk melewatkan putra pedang surga? Petik 2. Yu Sangrong sadar kembali, ekspresi canggung bisa terlihat di wajahnya. Dia terlalu terobsesi dengan jalur pedang dan lupa bahwa dia masih berada di kereta terbang. Yu Zhenghai berkata, saya mengerti bahwa Anda terpesona dengan jalur pedang, saudara muda kedua. Lu Zhou berkata tanpa nada, jika saya tidak salah, Anda sudah berada di tahap 9 daun. Yu Sangrong tidak menyangkal kata-kata Lu Zhou. Yang lain tidak terlalu terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Xia Changqiu dan Tian Buji mengangguk. Mungkin, mereka terlalu sering dikejutkan oleh Lu Zhou hari ini sehingga mereka tetap tenang ketika mendengar wahyu ini. Bagaimanapun, Yu Sangrong telah mengalahkan Zhang Shaoqing sebelumnya. Tidak ada apa-apa selain mimpi bagi seorang kultivator berdaun 8 untuk mengalahkan seorang kultivator berdaun 9. Karena alasan ini, pengungkapan Lu Zhou tidak mengejutkan mereka. Di sisi lain, Yu Zhenghai sedikit terkejut. Pada akhirnya, dia berkata, jika saya tidak pergi ke kuil ke-9, saya juga akan menjadi pembudidaya 9 daun. Tidak ada yang menghibur Yu Zhenghai. Lu Zhou terus berkata, kamu dibatasi oleh pedang panjang umurmu. Belenggu itu terlalu berat. Jika Anda ingin mencapai jalur pedang yang lebih tinggi, Anda harus melepaskan belenggu itu. Anda masih jauh dari jalan tanpa pedang. Anda tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Kembangkan putra pedang surga. Tidak ada yang melebihi pedang putra surga, dan tidak ada yang bisa menghentikannya untuk menyerang. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Ayunan ke atas, memotong melalui awan. Ayunkan ke bawah, itu mengiris tanah. Pedang ini dapat memperbaiki para penguasa dan membuat tanah tunduk. Petik 2. Yu Sangrong melihat pedang panjang umurnya. Memang,
Pedang adalah satu-satunya hal yang dia andalkan. Itu semua berkat pedang yang membuatnya hidup selama ini. Orang-orang bangsa-bangsawan pada dasarnya berumur pendek. Bagaimana dia bisa mengatasi rintangan ini? Dia bergumam pada dirinya sendiri, putra pedang surga. Lu Zhou awalnya berencana untuk menggunakan batu cemerlang pada pedang panjang umur. Namun, setelah dia melihat ketergantungan Yu Sangrong padanya, dia menyerah pada pemikiran itu. Mungkin, dia harus menyita pedang panjang umur untuk sementara dan membiarkan Yu Sangrong menggunakan pedang kayu. Pada saat ini, Yu Zhenghai menunjuk ke Gunung Seribu Willow dan berkata, "Tuan, kami di sini." Xia Changqiu dan Tian Buji tetap diam sepanjang perjalanan. Ketika mereka sadar kembali, mereka terkejut ketika mereka melihat Gunung Seribu Willow di depan. Memikirkan bahwa penguasaanmu dalam mengelola kemudi telah mencapai ketinggian seperti itu, Saudara Yu. Saya benar-benar terkesan. Xia Changqiu mengubah caranya berbicara kepada Yu Zhenghai. Yu Zhenghai melirik Xia Changqiu dan berkata, "Bukan apa-apa. Kereta terbang ke kisaran pembuluh darah formasi hanya dalam sekejap mata." Lu Zhou dapat dengan jelas merasakan bahwa pembuluh darah formasi Seribu Willow Biara jauh lebih lemah daripada kuil ke-9. Para murid Biara Seribu Willow keluar untuk menyambut mereka. Setelah kereta terbang itu mendarat, Xia Changqiu memerintahkan murid-muridnya untuk bersikap ramah kepada para tamu. Mereka tidak boleh mengabaikan para tamu. Para murid merapikan tempat terbaik di Biara Seribu Willow untuk mereka. Tian Buji mengerti bahwa mereka memberi mereka banyak pertimbangan untuk menolak tawaran kuil ke-9 dan memilih untuk tinggal di sini sebagai gantinya. Wu dan Ji Fengxing menyapa Yu Sangrong ketika mereka melihatnya. Mereka tahu bahwa dia bermasalah sehingga mereka tidak mengganggunya dan pergi setelah mereka menyapanya. Malam tiba. Lu Zhou melihat dashboard sistem. Poin prestasi, 23.440. Chen Beizheng hanya memberiku 7.000 poin prestasi. Sayang sekali. Kartu serangan mematikan dan kartu penyamaran saja berharga 25.000 poin prestasi. Untungnya, dia memiliki kekuatan yang luar biasa dari Heavenly Rating. Jika tidak, dia harus berusaha keras untuk mengalahkan 5 kursi pertama dengan api karma 9 daunnya saja. Terlepas dari penampilan mengejutkan Cons, segala sesuatu yang lain telah jatuh dalam harapannya. Lu Zhou melihat kolom item lagi. Seperti yang dia harapkan, meskipun Thousand Realm Swirling dihargai 500.000 poin prestasi, itu redup. Aku tidak bisa membelinya. Lu Zhou mengerutkan kening. Menyebalkan sekali. Saya tahu saya miskin, tetapi tidak bisakah saya memeriksanya? Setelah beberapa saat, dia mengingat bagan kelahiran yang disebutkan si Kong Beichen. Mungkin, aku harus mencapai tahap 10 daun dulu. Menurut kemajuan kultivasi biasa, setelah mencapai tahap 10 daun dan membentuk avatar berputar 1000 alam, dia akan berada di alam surga misterius. Saya tidak berpikir Xia Changqiu tahu apa-apa tentang bagan kelahiran. Bahkan seseorang seperti si Kong Beichen tidak tahu banyak tentang itu. Menurut si Kong Beichen, hampir tidak ada orang yang benar-benar memahami bagan kelahiran di wilayah Lotus Merah, pikir Lu Zhou dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Jalur kultivasinya panjang. Tergesa-gesa tidak akan bisa makan tahu panas. Pada akhirnya, Lu Zhou memasuki kondisi meditasinya. Pagi kedua, Lu Zhou tidak berhenti bermeditasi. Sepertinya kecepatan meditasinya meningkat. Pada tengah hari, dia sudah mengisi sepertiga dari kekuatannya yang luar biasa. Selain kekuatan luar biasa yang tidak dia gunakan, dia saat ini memiliki sekitar setengah dari kekuatannya yang luar biasa. Dia akhirnya berhenti bermeditasi saat ini dan meninggalkan halaman. Para murid dari Biara Seribu Willow sedang menyibukkan diri di halaman saat ini. Ketika mereka melihatnya, mereka menyapa serempak, "Salam, senior tua." Lanjutkan. Lu Zhou menatap matahari sebelum bertanya tentang keberadaan Yu Zhenghai. Murid itu segera berkata, "Saya akan membawa Anda ke sana, senior tua, silakan ikuti saya." Lu Zhou membelai jenggotnya dan mengangguk. Ketika mereka berada di koridor, murid itu bertanya dengan ragu-ragu, "Oh senior tua, apakah kamu masih menerima murid?" Sejak Ji Fengxing menjadi murid batiniah, dia sangat populer. Ketika murid-murid lain melihatnya, mereka akan menyanjungnya. Insiden di mana Ji Fengxing menolak senior tua itu sering disebutkan. Karena alasan ini, banyak murid memujinya. Namun demikian, Ji Fengxing mungkin telah menolak senior yang lama, tetapi ada banyak murid yang ingin bergabung dengan senior yang lama. Aku ingin bergabung dengan Evil Sky Pavilion, kata murid itu dengan takut-takut. Lu Zhou melirik murid itu dan berkata, "Kamu jauh dari cukup dengan kualitasmu." Murid itu tidak bisa tidak merasa kecewa.
Dia menggaruk kepalanya saat dia memimpin Lu Zhou ke Yu Zhenghai. Dia memikirkan Ji Fengxing dan tidak tahu bagaimana dia lebih buruk dari Ji Fengxing. Di halaman Yu Zhenghai, Little Yuaner dan Cons juga ada di halaman. Saat melihat Lu Zhou, Yuaner kecil berkata, "Tuan, Anda datang tepat pada waktunya." Kakak senior sulung sedang mencoba menumbuhkan daun sekarang. Dia terus mengatakan dia tidak butuh bantuan, dan dia tidak bisa melakukannya sendiri. Pada saat ini, Xia Changqiu, Tian Buji, dan para tetua lainnya terbang dari aula pameran juga. Primalki melonjak di atas halaman. Lu Zhou mendongak dan berkata, "Bersiaplah untuk bertahan melawan binatang buas." Xia Changqiu mengangguk. "Penatua biara 1000 Willow, ikuti aku." Dimengerti. Xia Changqiu dan para tetua terbang menuju pinggiran biara 1000 Willow dan berjaga-jaga. Lu Zhou melangkah ke kamar dan melihat Yu Zhenghai duduk di tengah ruangan. Ada avatar emas yang perlahan berputar di depan Yu Zhenghai. Yu Zhenghai tidak melihat tuannya mendemonstrasikan cara untuk mencapai tahap 9 daun. Apakah dia bisa dengan lancar mencapai tahap 9 daun? Bab 756, bagian lain dari kristal. Setelah pria itu melompat dari puncak gunung, dia melihat biara 1000 Willow. Kemudian, dia tidak lagi berlama-lama dan menghilang dari pandangan. Karena sambungannya terputus oleh pedang Yu Sangrong, Zhong Diao meratap. Teriakannya yang menyayat hati bergema di biara 1000 Willow. Untuk menyingkirkan Zhong Diao secepat mungkin, Yu Sangrong tidak menahan diri saat dia melepaskan pedang tanpa jejak yang kuat. Avatar emas Yu Sangrong mengacungkan pedang energi dan mengoordinasikan gerakannya dengan gerakan Yu Sangrong. Avatar itu memegang pedang energi dan mengambil keuntungan dari jeda singkat saat itu menikam ke depan tanpa ampun. Zhong Diao tertusuk di udara. Yu Sangrong melanjutkan serangannya. Itu benar-benar pemandangan untuk dilihat. Meskipun Zhong Diao sangat besar, itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan manusia atau Tian Gou. Yu Sangrong tidak menahan diri saat dia melepaskan jalur pedangnya. Dia bergerak seperti angin dan menyerang seperti badai tanpa henti. Bayangannya tampak memenuhi langit. Ketika Yu Sangrong masih seorang pembudidaya berdaun 8,5, Xia Changqiu telah mengalami keterampilan Yu Sangrong secara langsung. Dia tidak bisa mengalahkan Yu Sangrong sama sekali saat itu. Sekarang Yu Sangrong berada di tahap 9 daun, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Yu Sangrong. Setelah meningkatkan kekuatannya, elit jalur pedang yang luar biasa akan dapat membiasakan diri dengan jalur pedang dalam waktu singkat. Keterampilannya dengan pedang akan meningkat pesat. Saat ini, Yu Sangrong tampak seperti seorang pembudidaya 9 daun, dia tidak terlihat seperti baru saja menembus tahap 9 daun baru-baru ini. Pedang energi Yu Sangrong tepat mengenai beberapa titik vital Zhong Diao. Kembali dan masukkan 3 jiwa. Yu Sangrong memahami esensi dari teknik ini. Daripada menghancurkan tubuh, lebih efektif menghancurkan hati. Bahkan binatang buas besar seperti Zhong Diao takut menghadapi manusia yang begitu kuat. Ia mencoba melarikan diri, tetapi sayangnya, ia terlalu terbiasa mengandalkan perintah tuannya sehingga ia kehilangan beberapa naluri bertahan hidup. Setelah tangisan Zhong Diao mereda, biara 1000 Willow kembali sunyi. Sementara itu, binatang terbang biasa di atas biara 1000 Willow juga diusir oleh para tetua. Setelah selesai, mereka kembali dan melayang di belakang Xia Changqiu. Ketika mereka melihat pedang energi di langit, mereka terkejut dan tidak bisa berpaling. Salah satu penatua merentangkan tangannya dan berkata, "Dia luar biasa. Kamu membuat keributan tentang apa-apa." Tian Buji berbalik dan memelototi mereka. "Penatua Tian, apakah kamu tidak terkejut?" Tian Buji berkata tanpa nada, "Kamu kaget karena kamu tidak pergi ke kuil ke-9 bersamaku." Yang lain bingung, mereka tidak mengerti kata-kata Tian Buji. Tian Buji tidak memiliki motif jahat ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Hanya saja setelah seseorang terbiasa melihat angin dan ombak yang besar, dia tidak akan lagi terkesan dengan angin dan ombak yang kecil. Ketika pedang energi memudar, Zhong Diao jatuh dari langit. Ding! Membunuh Zhong Diao. Hadiah, 3000 poin prestasi. Petik 2. Lu Zhou berbalik untuk melihat Yu Sangrong. Dia hanya mengelus jenggotnya dan mengangguk sebagai tanda terima. Murid keduanya bangga dan menyendiri, membuatnya khawatir. Namun, harus dikatakan bahwa murid keduanya tidak pernah gagal dalam tugas yang diberikan kepadanya sampai sekarang. Xia Changqiu dan yang lainnya mendarat. Para murid biara 1000 Willow berkumpul di sekitar Zhong Diao. Yu Sangrong menarik kembali avatarnya dan menatap Zhong Diao. Dia berkata, "Apakah binatang ini memiliki hati yang hidup?" Xia Changqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Binatang buas besar seperti ini tidak memiliki hati yang hidup." "Bagaimana kamu bisa tahu?" Yu Sangrong penasaran.
Binatang buas yang dapat mengkristalkan vitalitas menjadi inti biasanya adalah mereka yang dapat menyerap primal ki. Ketika mereka menyerang, mereka akan menunjukkan tanda-tanda menggunakan primal ki. Meskipun beberapa ternak memiliki kecerdasan, mereka jauh dari manusia. Sebagian besar binatang tidak tahu bagaimana cara bersembunyi, kata Xia Changqiu. Yu Sangrong mengangguk sebelum dia bertanya, apa yang kamu rencanakan dengan itu? Karena binatang ini tidak memiliki hati yang hidup, apa gunanya? Xia Changqiu berkata, tulang dan bulu binatang dapat ditukar dengan uang. Tiba-tiba, dia teringat binatang itu dibunuh oleh Yu Sangrong. Oleh karena itu, dia buru-buru menambahkan, kamu tidak akan keberatan, kan? Bantu dirimu. Yu Sangrong tidak tertarik pada hal-hal materi. Biara Seribu Willow tidak seperti paviliun langit jahat. Jika mereka tidak memiliki penghasilan, mereka tidak akan mampu mempertahankan vihara dan memberi makan anggotanya. Sementara itu, teratai emas Yu Zhenghai mulai menurunkan kecepatan putarannya. Xia Changqiu dan yang lainnya tertarik. Jaga Zhong Diao. Xia Changqiu dan Tian Buji terbang setelah memberi perintah. Ketika mereka melihat teratai emas Yu Zhenghai yang berputar perlahan sekarang dan merasakan vitalitas yang kuat, mereka terkejut. Apakah sesulit itu untuk mencapai tahap 9 daun bagi seorang pembudidaya teratai emas? Jika itu adalah pembudidaya teratai merah, mereka akan menumbuhkan beberapa daun sekarang. Set, Yuaner kecil berbalik untuk menyuruh mereka diam. Yang lain tidak lagi berani berbicara. Setelah binatang buas ditangani, sekarang sepi. Yu Zhenghai akhirnya bisa fokus pada teratai emasnya. Paksa kekuatan teratai emas kembali, kata Lu Zhou. Pada saat yang sama, Yu Sangrong bergerak seolah-olah dia seringan bulu di udara. Dia tersenyum seolah dia mengharapkan ini. Yu Zhenghai mempercayai tuannya tanpa syarat. Karena itu, dia segera memaksa energi kembali ke teratai emas. Cincin bercahaya mengubah arahnya. Daun teratai tumbuh dan tumbuh satu ukuran lebih besar. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Setelah melihat ini, Lu Zhou mengangguk dan berkata, jangan lengah. Teratai emas akan segera mengeluarkan vitalitas. Petik 2. Yu Zhenghai mengangguk. Xia Changqiu tercengang dengan ini. Biasanya proses penumbuhan daun dilakukan oleh penggarap yang mengumpulkan tenaga ke dalam teratai. Teratai akan menumbuhkan daun ketika energinya cukup. Mengapa kebalikan dari teratai emas? Apakah ini cara kultivasi yang baru? Mereka entah bagaimana yakin itu dan bersumpah untuk mencobanya di masa depan. Selamat, Saudara Yu. Selamat, Senior. Selamat, Kakak Senior Sulung. Yu Zhenghai mengangguk senang. Dia bisa merasakan kekuatan yang melonjak di dantiannya. Merasa sedikit bangga pada dirinya sendiri, dia memandang Yu Sangrong yang melayang di langit dan berkata, jadi. Yu Sangrong tampak sedikit tidak setuju, tetapi dia tersenyum tipis. Dia membalik telapak tangan kanannya dan mendorong ke bawah. 9 daun yang bersinar dengan cahaya keemasan langsung menusuk ke tanah. Kemudian, dia membalik tangan kanannya lagi. 9 daun kembali padanya dan menghilang. Setelah itu, tanpa berkata apa-apa, dia pergi dengan gerakan seringan pohon willow. Yang lain terdiam. Di sisi lain, Cons, yang agak polos, bertepuk tangan dan berkata, luar biasa, kakak senior kedua. Little Yuaner jauh lebih bijaksana dari sebelumnya. Dia buru-buru menambahkan, kakak senior sulung juga luar biasa. Xia Changqiu lebih tua dari mereka. Jika dia tidak bisa membaca situasinya, dia mungkin juga buta. Karena itu, dia menimpali. Kalian berdua luar biasa. Sekarang Yu Zhenghai adalah seorang kultivator 9 daun, dia tidak lagi membutuhkan seseorang untuk mengawasinya selama proses yang tersisa. Karena itu, Lu Zhou tidak berlama-lama. Dia kembali ke kamarnya dan terus merenungkan gulungan tulisan surgawi. Adapun api karma, itu tergantung pada keberuntungan Yu Zhenghai. Lu Zhou tidak yakin apakah Yu Zhenghai bisa menguasai api karma juga. Sekarang setelah dia menemukan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong, dia bertanya-tanya dalam hati, haruskah kita kembali ke wilayah teratai emas di kereta langit? Dia masih khawatir tentang keadaan domain teratai emas saat ini. Mereka tidak memiliki sarana komunikasi jarak jauh seperti zaman modern. Selain itu, dengan jarak di antara mereka, alat semacam itu mungkin tidak berfungsi. Kereta langit telah terbang agak cepat, oleh karena itu, dia tidak memiliki tebakan yang akurat tentang seberapa luas samudra tak berujung itu. Dia merasa malu untuk kembali begitu saja juga. Masih banyak hal yang belum ditangani. Telah terbang dengan cepat. Oleh karena itu, jarak di atas samudra tak berujung yang mereka lewati adalah sesuatu yang berada di luar imajinasinya. Dia belum menemukan sisa setengah dari kristal memori. Dia entah bagaimana yakin bahwa itu dengan rumah bintang terbang.
Sebuah sekte besar yang diwaspadai oleh kuil ke-9 tidak mungkin lemah. Ye Zhen, Lu Zhou mengucapkan nama itu dalam ingatannya. Mungkinkah kristal itu bersamanya? The Flying Star House di Lofty Steep Mountain di sirkuit Jiangdong. Gunung itu menjulang ke awan. Sisi-sisinya lurus dan curam. Tidak ada jalur gunung. Itu dianggap sebagai tempat tertinggi di Great Tang. Oleh karena itu, orang lemah tidak berhak menginjakan kaki di halaman rumah bintang terbang. Mereka hanya bisa berkultivasi dengan susah payah di kaki gunung Lofty curam. Setiap tahun, akan ada pembudidaya 8 meridian Brahman baru yang akan mencoba terbang ke sekte dan jatuh ke kematian mereka dalam prosesnya. Pada saat ini, seorang penatua, Meng Changdong, membungkuk. Selamat atas pemulihan penuhmu, Penatua Ye, dan untuk mendapatkan hati Luan. Orang yang berdiri di depan Meng Changdong adalah ahli 9 daun, Ye Zhen, yang saat ini seperti matahari di tengah hari. Dia tampak anggun, dan dia hanya mengenakan pakaian ilmiah. Secara keseluruhan, dia tampak anggun dan bermartabat. Ye Zhen memiliki tubuh yang ramping. Jubahnya tergantung longgar pada putranya. Ia dilahirkan dengan penampilan seorang sarjana juga. Dia tidak setua atau setua yang diisukan. Sebaliknya, dia tampak sopan dan ramah. Penatua Meng, tidak perlu formalitas seperti itu. Silakan duduk, kata Ye Zhen sambil duduk dengan kaki disilangkan. Setelah itu, dia menambahkan, Penatua Meng, Anda bukan orang yang mengunjungi kuil tanpa alasan. Apalagi kamu terlihat bahagia. Biar ku tebak, masalah kristal sudah ditangani. Meng Changdong berkata sambil menghela nafas, setengah kristal yang dikirim Jiang Wengsu kepada kami aneh. Astronomi, geografi, ramalan, fisiognomi, saya sudah mencoba semuanya, namun, saya tidak bisa menguraikannya. Ye Zhen melambaikan tangannya sedikit. Teko di atas meja terbang dan menuangkan teh ke dalam cangkir. Setelah itu, Ye Zhen berkata, saya percaya pada keahlian Anda, Penatua Meng. Anda akan dapat menyelesaikannya suatu hari nanti. Petik 2. Penatua Ye, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Apa itu? Jiang Wengsu adalah pengkhianat rumah bintang terbang. Dia tinggal di wilayah teratai emas selama beberapa abad dan menyembunyikan keberadaannya dari kami. Dari apa yang ditemukan oleh Sky Martial Court, domain teratai emas tidak kuat. Mengapa kamu begitu tertarik dengan kristal ini? Bab 757, Janji dengan Master Rumah Bintang Terbang. Ye Zhen tersenyum ramah. Dia melambaikan tangannya lagi dan berkata, apakah Anda menguji saya, Penatua Meng? Saya tidak akan berani. Saya benar-benar meminta pencerahan. Semua orang di rumah bintang terbang tahu bahwa Anda seorang elit, Penatua Ye. Anda membunuh Luan dengan energi surgawi ekspansif dan segel skrip Anda. Petik 2. Ye Zhen berkata, membunuh Luan adalah upaya bersama semua orang di rumah bintang terbang. Meng Changdong mengangguk. Ye Zhen menurunkan cangkir teh di tangannya dan bertanya, menurutmu siapa yang cukup kuat untuk membunuh Jiang Wengsu? Dia mampu membangun wilayah kekuasaan pribadi di wilayah teratai emas dan mempertahankannya selama 3 abad. Apakah Anda pikir dia tidak punya cara untuk membela diri? Kristal ini pasti berisi rahasia tentang orang yang membunuhnya. Orang ini juga akan menjadi salah satu musuh terbesar domain Lotus Merah. Memang, tapi, mengapa orang ini menyegel ingatannya di dalam kristal? Meng Changdong bertanya-tanya dengan keras. Setiap orang punya kelemahan. Seseorang akan lebih cenderung untuk menyegel sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi. Jika ahli dari kelemahan domain teratai emas terkandung dalam kristal, prioritas mereka adalah menguraikannya. Ekspresi Meng Changdong tetap netral, dia hanya mengangguk setuju. Ye Zhen menatapnya dan berkata, Penatua Meng, apakah Anda punya pertanyaan lain? Orang-orang yang dikirim oleh Sky Martial Court semuanya telah terbunuh. Rencana menyerang dengan kereta langit harus dikesampingkan untuk saat ini. Fakong dari kuil Matahari Darah, yang menguasai api karma, juga mati. Domain teratai emas tidak selemah yang kita bayangkan, kata Meng Changdong. Ye Zhen tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melambaikan tangannya lagi. Teko menuangkan secangkir teh lagi. Setelah cangkir diisi, Ye Zhen berkata, pengadilan bela diri langit akan mengawasi domain Lotus Emas. Tidak perlu menyusahkan diri sendiri karenanya, Penatua Meng. Anda harus memfokuskan upaya Anda untuk menguraikan rahasia kristal. Petik 2. Meng Changdong terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia tidak lagi berani melanjutkan topik ini. Sejak dia menyuarakan pendapatnya yang sangat konservatif, Master Rumah Bintang Terbang memerintahkannya untuk tidak ikut campur. Master Rumah Bintang Terbang sebagian besar berada dalam kultivasi terpencil. Oleh karena itu,
Ye Zhen memegang otoritas tertinggi. Meskipun Meng Changdong adalah seorang penatua, statusnya tidak dapat dibandingkan dengan Ye Zhen. Selain itu, dia juga jauh lebih lemah. Dia memikirkannya sejenak sebelum dia mengeluarkan selembar kertas dari lengan bajunya dan meletakkannya di atas meja. Penatua Ye, silakan lihat ini. Ye Zhen mengambilnya dan membacanya. Ada simbol acak yang tertulis di semua tempat. Dia tidak mengenali satupun dari mereka. Dia membaca secara ekstensif sehingga dia memiliki pengetahuan tentang hal-hal dari bintang-bintang di langit hingga ke tanah. Namun, dia mengerutkan kening ketika dia melihat simbol-simbol ini. Saya telah menganalisis hambatan dalam kristal memori di dunia selama beberapa bulan dan tidak dapat menguraikannya. Saya sama sekali tidak mengerti apa arti simbol-simbol ini. Seperti yang saya katakan, saya sudah mencoba segalanya, tetapi saya tidak bisa membukanya, kata Meng Changdong. Ye Zhen menatap simbol-simbol itu, tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama. Jika dia tidak dapat menguraikan kunci untuk membuka kunci kristal, tidak ada seorang pun di rumah bintang terbang yang memiliki harapan untuk melakukannya. Setelah berjam-jam, dia masih tidak bisa membuat kepala atau ekor dari simbol di atas kertas. Meng Changdong berkata, karena ini hanya setengah dari kristal, simbol yang kita miliki juga hanya setengah dari semuanya. Ye Zhen meletakkan kertas itu dan berkata dengan nada sedikit kecewa, jika Luo Xuan masih ada, dia mungkin bisa memecahkan rahasia kristal ini. Orang yang menyegel kristal itu pasti menggunakan metode yang hanya dia yang tahu. Kami tidak punya pilihan selain menemukannya. Petik 2. Meng Changdong mengangguk dan berkata, sayangnya, Luo Xuan sudah lama diasingkan dari pengadilan bela diri langit. Saya pikir dia kehilangan nyawanya di lautan tak berujung. Ye Zhen menghela nafas. Hanya ada garis tipis antara orang gila dan jenius. Sayangnya, pengadilan bela diri langit tidak bisa melihat potensinya. Cukup tentang dia. Bagaimana dengan biara 1000 Willow? Lu Song dan Master Taoist Xuan Ming telah meninggal. Awalnya, aku berencana pergi ke biara 1000 Willow untuk meminta penjelasan, tapi... Tapi apa? Ye Zhen bertanya. Sepertinya ada pembudidaya lotus emas di biara 1000 Willow. Untuk melindungi diri mereka sendiri, biara 1000 Willow dan pembudidaya teratai emas telah menyelaraskan diri dengan kuil ke-9, kata Meng Changdong. Kemudian, dia melihat sekeliling sebelum dia merendahkan suaranya dan berkata, saya juga mendapatkan informasi rahasia. Ini adalah tempatku. Anda tidak perlu khawatir akan terdengar. Katakan apa yang harus kamu katakan, kata Ye Zhen sambil menegakkan punggungnya. Jenderal Besar Utara, Chen Beizeng, sudah mati, kata Meng Changdong. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Zhen yang selalu tenang, yang mengangkat cangkir teh ke mulutnya, membeku. Tangan kanannya bergetar sedikit, menyebabkan teh tumpah. Namun, begitu tetesan teh jatuh, gelombang primalki menyapu membawa tetesan teh kembali ke cangkir teh. Apakah informasinya akurat? Ini akurat. Istana berusaha menutupi hal ini, tetapi mereka mendorong masalah ini ke pengadilan bela diri langit. Kami berhubungan baik dengan Sky Martial Court sehingga mereka memberitahu saya tentang hal itu, kata Meng Changdong. Ye Zhen bingung. Setelah dia tenang, dia berkata, apakah si Kong Beichen begitu berani sekarang untuk melawan istana? Dengan kemampuan si Kong Beichen, tidak akan mudah baginya untuk membunuh Chen Beizeng. Namun, itu terjadi di kuil ke-9. Tidak sepenuhnya mustahil bagi kuil ke-9 untuk membunuh Chen Beizeng di wilayah mereka. Petik 2. Aku akan melaporkan masalah ini kepada tuan rumah. Baik, setelah mengatakan ini, Meng Changdong bangkit dan menangkupkan tinjunya pada Ye Zhen. Saya akan terus mempelajari kristal itu. Pamitan. Lihat tamu kita keluar. Seorang sarjana Konfusianisme datang dan memimpin Meng Changdong menuju puncak lainnya. 7 hari kemudian, di wilayah teratai emas. Di depan aula besar paviliun langit jahat. Si Wuya mondar-mandir. Nan Gongwei dari Sekte Yun telah berhasil mencapai tahap 9 daun. 3 sekte berhasil membunuh binatang buas sementara binatang besar itu melarikan diri setelah mengalami luka berat. Ada seorang pembudidaya 8 daun yang tidak dikenal di Provinsi Yi yang telah berhasil mencapai tahap 9 daun juga. Sayangnya, tidak ada yang mencarinya sehingga dia terluka parah oleh binatang buas dan masih hilang. Petik 2. Di ibu kota surgawi, Presiden Akademi Biduk, Zhou Yukai, gagal mencapai tahap 9 daun. Selain itu, kakak senior kelima telah memerintahkan para pembudidaya untuk mengusir binatang buas. Petik 2. Kursi kedua Azure Dragon Hall dari Sekte Nether, Yu Hong, mencoba mencapai tahap 9 daun sendiri setelah mencapai tahap 8 daun. Dia kehilangan 300 tahun kehidupan.
Bai Yuqing telah mengeluarkan larangan ketat pada upaya tanpa pengawasan untuk mencapai tahap 9 daun. Petik 2. Lu Liang dari Sekte 10.000 Racun gagal dalam usahanya untuk mencapai tahap 9 daun. Nyonya Zhang dari Fraksi Bunga gagal dalam usahanya untuk mencapai tahap 9 daun. Setelah membaca laporan, Ming Xiyin merentangkan tangannya dan bertanya, para pembudidaya lain yang mencoba tahap 9 daun tidak memberi tahu kami sebelumnya. Dari apa yang dilihat orang-orang kami, mereka tidak dalam kondisi baik. Saudara junior ketujuh, saya tidak berpikir mereka dapat mengelola tanpa saya. Haruskah saya pergi dan mendukung mereka? Si Wuya berkata, selama formasi tetap utuh, binatang buas tidak terlalu menjadi ancaman. Kakak senior kelima mendapat dukungan janda permaisuri sehingga tidak ada banyak masalah di ibu kota surgawi. Yang harus mereka lakukan adalah mempertahankannya dengan benar. Mereka yang gagal tidak memiliki siapapun untuk disalahkan kecuali diri mereka sendiri. Kakak senior keempat, Anda tidak boleh meninggalkan tempat ini jika tidak perlu. Petik 2. Hidup itu membosankan. Saya seorang pembudidaya 9 daun, tetapi tidak ada kesempatan bagi saya untuk menggunakan kekuatan saya. Saudara muda ketujuh, berhenti menggambar diagram di malam hari. Mengapa Anda tidak berdebat dengan saya? Kata Ming Xiyin. Begitu Ming Xiyin selesai berbicara, sebuah suara memohon terdengar dari luar. Tuan keempat, tolong bantu. Zhu Tianyun muncul, terengah-engah. Tolong, apa itu? Saya akan menanganinya hanya dalam sekejap mata. Ming Xiyin menepuk dadanya sebelum dia mengulurkan tangannya. Kait pemisah muncul di tangannya. Zhu Tianyuan berkata, tolong, berlatih dengan tuan ketiga. Suara mendesing. Embusan angin bertiup di aula besar. Zhu Tianyun melihat sekeliling, bingung. Kemana tuan keempat pergi? Petik 2. Si Wuya terdiam. Dia berpikir bahwa Ming Xiyin sedang kekanak-kanakan. Dia kembali ke kamarnya dengan tangan di punggung dan terus meneliti diagram. Sementara itu, di domain teratai merah, matahari terbenam. Akhirnya, kekuatan luar biasa Lu Zhou terisi kembali sepenuhnya. Selain bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi, Lu Zhou juga melakukan latihan pernapasan untuk meningkatkan basis kultivasinya. Dia harus bersiap untuk tahap 10 daun. Mungkin, itu karena Primal Qi yang lebih kaya di domain Lotus Merah, basis kultivasinya meningkat lebih cepat dibandingkan ketika dia berada di domain Lotus Emas. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari sisi lain pintu. Xia Changqiu meminta audiensi. Apa itu? Kuil ke-9 telah mengirim surat terbang. 3 hari dari sekarang, Tuan Rumah Bintang Terbang akan mengunjungi kuil ke-9. Temple Master Sikong ingin mengundang Anda juga. Bab 758, saya tidak punya waktu untuk ini. Jika itu masalah lain, Lu Zhou bisa saja memerintahkan Yu Zhenghai dan Yu Sangrong untuk mengurusnya. Sekarang mereka berdua adalah pembudidaya 9 daun, bahkan di wilayah Lotus Merah, mereka dianggap pembudidaya yang luar biasa. Namun, mereka tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk berdiri di panggung yang sama dengan Sikong Beichen. Selain itu, kekuatan Master Rumah Bintang Terbang masih belum diketahui. Basis kultivasi Ye Zhen harus mirip dengan Fa Kong. Jika itu adalah pertempuran 1 lawan 1, Lu Zhou cukup percaya diri untuk menghadapi Rumah Bintang Terbang. Masalahnya adalah, mereka mungkin tidak setuju untuk bertarung 1 lawan 1. Pada saat-saat seperti ini, kerugian dari kartu serangan mematikan sangat mencolok. Kekuatan luar biasa dari gulungan tulisan surgawi memberinya kekuatan yang cukup untuk mengalahkan rekan-rekannya. Namun, dia tidak berpikir akan mudah untuk mengalahkan seorang kultivator 10 daun. Ini bukan pertempuran skala kecil. Perbedaan dari 1 daun hampir tidak dapat diganti dengan metode lain. Dia harus mempertimbangkan kemungkinan hasil setelah kekuatannya yang luar biasa habis. Berapa banyak pembudidaya 9 daun atau 10 daun yang ada di domain teratai merah? Faktor yang paling penting adalah sikap kuil ke-9. Hati pria sulit diprediksi. Paviliun Langit Jahat telah mengalami beberapa pengepungan. Itu tidak sepenuhnya mustahil untuk skenario seperti itu terjadi di domain Lotus Merah. Sikong Beichen benar-benar tahu cara mengudara, kata Lu Zhou tanpa nada. Xia Changqiu sedikit bingung. Namun, tidak butuh waktu lama untuk menyadarinya. Dia buru-buru berkata, kamu benar, senior Lu. Mereka seharusnya datang ke sini untuk menemuimu sebagai gantinya. Petik 2. Bagaimanapun, hierarki itu penting. Tidak ada alasan bagi orang berpangkat tinggi untuk pergi keluar dari jalannya untuk bertemu dengan orang berpangkat rendah. Sikong Beichen terbiasa berada di kantornya yang tinggi dan dihormati oleh orang lain sehingga dia melupakan detail kecil ini.
Lu Zhou tiba-tiba teringat sesuatu. Dia berdiri dan berjalan keluar pintu. Dia melihat Xia Changqiu berdiri dengan hormat di halaman dan bertanya, seperti apa kekuatan rumah bintang terbang. Jika mereka lemah, saya dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengalahkan mereka dan mengambil kristal memori. Mengandalkan basis kultivasi 9 daun saya mungkin tidak cukup sehingga saya harus mengumpulkan lebih banyak poin prestasi. Jika saya menggunakan kartu item saja, itu tidak akan menjadi apa-apa selain kerugian. Xia Changqiu menjawab, saat ini, Ye Zhen dan tuan rumah, Chen Tiandu, adalah pembudidaya terkuat, setidaknya di atas kertas. Chen Tiandu jarang menyusahkan dirinya dengan urusan rumah bintang terbang. Biasanya, seorang pembudidaya 10 daun tidak akan begitu saja bergerak jika tidak perlu. Petik 2. Sayangnya, sepertinya situasi biasa jarang terjadi. Kalau begitu, kekuatan keseluruhan rumah bintang terbang tidak sebanding dengan kuil ke-9. Apa yang memberi mereka kepercayaan diri untuk mengunjungi kuil ke-9? Lu Zhou bingung. Tuan kuil Sikong sudah tua, dan tubuhnya tidak seperti dulu lagi. Banyak hal yang ditangani oleh 9 kursi pertama. Kemudian, 4 dari mereka meninggal. Kekuatan kuil ke-9 hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Di permukaan, sepertinya kuil ke-9 lebih kuat, tetapi sebenarnya, kuil ke-9 tidak akan bisa menang melawan rumah bintang terbang. Ye Zhen dianggap sebagai bakat langka di domain teratai merah. Dia mencapai tahap 9 daun dalam waktu kurang dari 800 tahun dan menguasai api karma. Dia juga dikatakan sebagai pembudidaya yang kemungkinan besar akan menjadi pembudidaya daun 10. Selain itu, dia banyak membaca dan sangat berpengetahuan. Dia bahkan mampu mengatur dunia baru, kata Xia Changqiu. Lu Zhou dapat menerima bagian pertama dari kata-kata itu, tetapi dia terganggu oleh bagian kedua. Sebelum dia kembali ke kamarnya, dia berkata, begitu. Kirim balasan ke Sikong Beichen. Katakan padanya bahwa saya tidak punya waktu untuk ini. Itu saja. Xia Changqiu membungkuk dan mundur. Di Flying Star House di Lofty Curam Mountain. Ye Zhen berdiri di luar rumah bintang terbang dan melihat ke bawah ke pegunungan dan sungai saat matahari menggantung tinggi di langit. Meng Changdong, yang berdiri di sebelah Ye Zhen, bertanya, tuan rumah berencana untuk mengunjungi kuil ke-9. Apakah itu idemu, Penatua Ye Zhen? Ye Zhen tidak memandang Meng Changdong. Ekspresinya tetap netral saat dia bertanya sebagai balasan, apakah kamu punya masalah dengan itu? Meng Changdong berkata, saya tidak keberatan mengunjungi kuil ke-9, tetapi bukankah sedikit tidak manusiawi untuk memusnahkan biara 1000 Willow? Ye Zhen berkata dengan tenang, pemusnahan ini disetujui oleh pengadilan bela diri langit. Jika kita tidak memusnahkan biara 1000 Willow, reputasi yang telah dibangun oleh rumah bintang terbang selama bertahun-tahun akan hancur dalam semalam. Jika kita tidak melenyapkan mereka, Lu Song, Xuan Ming, Liang Zidao, dan murid-murid lainnya akan mati sia-sia. Bagaimana kita akan merekrut murid di masa depan? Petik 2. Apakah Anda akan memimpin orang-orang di sana, Penatua Ye? Meng Changdong bertanya-tanya dengan keras. Ye Zhen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan pergi ke kuil ke-9 dengan tuan rumah. Rumor mengatakan bahwa mereka adalah ahli lotus emas yang bersembunyi di biara 1000 Willow. Sekarang, mereka juga berkolusi dengan kuil ke-9. Bagaimana kami bisa memusnahkan mereka jika Anda atau tuan rumah tidak memimpin anggota kami ke sana? Kamu akan memimpin misi. Meng Changdong terkejut. Kau tidak mau. Ye Zhen berbalik dan menatap Meng Changdong dengan tatapan menghakimi. Karena aku adalah penatua dari rumah bintang terbang, aku akan memimpin misi. Jangan khawatir, Penatua Ye. Petik 2. Baik, Ye Zhen melihat ke depan lagi. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tuan rumah dan aku akan menahan kuil ke-9. Anda bisa tenang tentang masalah itu. Juga, pengadilan bela diri langit telah membentuk aliansi dengan 12 sekte Gunung Awan. Mereka akan mengirim 1000 pembudidaya di ranah pengadilan surgawi dan di atasnya. Selain itu, elit 12 sekte Gunung Awan, Xiesuan, akan membantu Anda juga. Petik 2. Terima kasih, Penatua Ye. Terlepas dari kata-katanya, sedikit kekhawatiran bisa terlihat di wajahnya. Apa gunanya para pembudidaya ranah pengadilan surgawi? Xiesuan terdengar lebih seperti itu. Ye Zhen berbalik perlahan. Dia berjalan menuju dojo dan berkata, Penatua Meng, jangan lupa, 3 hari. Aku akan pergi dan membuat persiapan sekaligus. Meng Changdong pergi. Setelah Meng Changdong pergi, seorang sarjana Konfusianisme memasuki dojo Ye Zhen. Dia membungkuk dan berkata, haruskah saya terus mengawasinya?
Ye Zhen tersenyum tipis. Tidak perlu. Kamu tahu Meng Changdong selalu pasif. Mengapa dia memimpin misi untuk memusnahkan biara 1000 Willow? Hanya ada dua hasil untuk misi ini, sukses atau gagal. Jika berhasil, itu akan menguntungkan rumah bintang terbang. Jika gagal, tuan rumah pasti tidak akan memaafkannya. Itu brilian, Penatua Ye. Ye Zhen menunjuk kertas di depannya dan berkata, kirim kertas ini ke pengadilan bela diri langit. Mintalah mereka mempelajarinya juga. Dimengerti. Cendekiawan Konfusianisme membungkuk. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan berkata, penelitian Sky Chariot dari Sky Martial Court berhasil. Mereka sekarang dapat menyeberangi samudera tak berujung, dan durasi perjalanan telah dikurangi menjadi setengahnya. Haruskah kita mengirim orang-orang kita? Domain Lotus Emas telah menginvasi Domain Lotus Merah. Tidak perlu ikut campur dalam urusan Domain Teratai Emas, kata Ye Zhen. Baik, aku akan segera mengurusnya. Cendekiawan Konfusianisme mengambil kertas itu dan melihat simbol-simbol acak. Dia tidak bisa memahaminya. Setelah dia memasukkannya ke dalam sakunya, dia pergi. 3 hari kemudian, pada siang hari, sebuah kereta terbang kecil yang ditarik oleh binatang terbang merah meninggalkan Lofty Steep Mountain sebelum menghilang di antara awan. Sementara itu, di puncak lain yang jauh lebih pendek dari Gunung Curam Tinggi, Meng Changdong dan 1000 pembudidaya pergi dan terbang menuju Gunung 1000 Willow. Setengah hari kemudian, di kuil ke-9, Grand Elder, Ye Zhen dari Flying Star House ada di sini, kata seorang murid sambil membungkuk. Zusuan sedikit mengernyit dan berkata, Ye Zhen, apa yang dia lakukan di sini? Kuil ke-9 dan rumah bintang terbang tidak pernah saling berhadapan. Katakan saja padanya bahwa 5 kursi pertama berada dalam kultivasi terpencil dan akan bertemu dengannya di lain hari. Petik 2. Tapi, tuan rumah bintang terbang tampaknya juga ada di sini. Chen Tiandu. Zusuan terkejut. Beritahu 5 kursi pertama. Cepat. Dimengerti. Murid itu baru saja melangkah keluar dari ruangan ketika suara kasar terdengar dari cakrawala yang jauh. Ye Zhen dari Flying Star House meminta audiensi dengan senior Sikong. Suara itu bergema dan dalam. Teknik suara yang kuat tersebar di pegunungan dan hutan. Zhang Shaoqing dari Aula Misteri tidak keluar karena dia dihukum. Di Aula Perdamaian, Yao Qingquan mendengarnya dengan sangat jelas. Area lain ditutupi oleh vena formasi yang kuat. Yao Qingquan membuka matanya dan terbang keluar dari aula. Dia naik ke udara dan melihat ke depan. Dia melihat burung merah dan kereta terbang. Meskipun burung merah tidak besar, dia tahu hanya tuan rumah bintang terbang yang memiliki kereta yang ditarik oleh burung merah. Dia mengerutkan kening. Kereta Chen Tiandu dari rumah bintang terbang. Masih ada cara untuk berurusan dengan Chen Beizeng karena para pejabat akan bermain sesuai aturan. Namun, rumah bintang terbang tidak memiliki banyak aturan. Ini terutama benar ketika mereka memusnahkan banyak sekte kecil selama bertahun-tahun. Setelah membunuh Luan di Gua Mistis Air Hitam, popularitas mereka juga meningkat. Yao Qingquan menganggap ini aneh. Hanya ada segelintir pembudidaya 10 daun di bawah langit. Mereka biasanya menjauhi urusan duniawi. Apa yang dia lakukan di sini? Orang-orang yang telah mencapai tahap 10 daun di domain Lotus Merah sudah tua. Pada saat ini, 3 kursi pertama lainnya terbang. Ye Zhen dari The Flying Star House meminta audiensi dengan senior Sikong. Suara itu berdering lagi. Kali ini lebih penetrasi. Zhao Jianghe dari Gencatan Senjata berkata dengan kesal, Ye Zhen benar-benar di sini untuk memamerkan kekuatannya. Beraninya dia. Mari kita abaikan dia untuk saat ini. Mengapa lu senior tua belum datang? Petik 2. Menantang pihak lain dengan teknik suara sama sekali tidak sopan. Seorang pelayan wanita mengirim surat terbang senior Lu langsung ke Istana Suci. Aku ingin tahu apa yang dikatakannya. Saya yakin berharap senior Lu datang ke sini lebih cepat sehingga rumah bintang terbang tidak akan bisa tetap arogan. Mereka berempat bertukar pandang dan mengangguk. Bab 759, Reputasi Meningkat. Di halaman Lu Zhou di biara 1000 Willow. Lu Zhou sedang berkultivasi. Pada saat ini, suara Xia Changqiu terdengar dari luar. Senior Lu, Guru kuil ke-9 Sikong telah menjawab. Dia mengatakan bahwa dia akan mengunjunginya di lain hari. Saya melihat. Balasan Lu Zhou singkat. Xia Changqiu benar-benar terkesan. Menurutnya, Lu Zhou adalah satu-satunya orang yang berani memperlakukan Sikong Beichen sedemikian rupa. Dengan seseorang seperti Lu Zhou yang mencari biara 1000 Willow, siapa yang berani menantang biara? Senior Lu, Ye Zhen dari rumah bintang terbang telah pergi ke kuil ke-9 juga. Saya pikir dia pasti pergi ke sana dengan persiapan. Apakah kamu benar-benar tidak pergi?
Xia Changqiu bertanya. Bagaimanapun, Lu Zhou telah mencapai kesepakatan untuk bekerja dengan kuil ke-9. Apakah mereka akan tetap menjadi sekutu jika Lu Zhou tidak pergi? Jika si Kong Beichen bahkan tidak bisa berurusan dengan rumah bintang terbang, dia tidak layak disebut sama sepertiku, jawab Lu Zhou dengan nada acuh tak acuh yang biasa. Xia Changqiu mengangguk. Dimengerti. Ketika Xia Changqiu meninggalkan halaman, para murid dari Biara Seribu Willow menghela nafas. Seorang tetua berjalan mendekat dan berkata, Tuan Biara, izinkan saya mengirim surat terbang. Sebagai Master Biara, Anda. Omong kosong. Xia Changqiu segera memotongnya. Apakah menurutmu itu sepele seperti mengirim surat terbang? Ini menyangkut kelangsungan hidup Biara Seribu Willow. Kita tidak boleh gegabah dalam hal ini. Menurut Anda kepada siapa senior Lu mengirim surat itu? Jika sesuatu terjadi pada surat terbang, dapatkah Anda menanggung konsekuensinya? Petik 2. Yang lain tidak punya jawaban. Xia Changqiu kembali dengan tangan di punggungnya. Di kamar Lu Zhou. Lu Zhou melipat telapak tangannya dan menutup matanya. Pada saat yang sama, dia memikirkan cara untuk mengambil kristal ingatannya dari rumah bintang terbang. Haruskah aku pergi ke kuil ke-9 lagi dan mengalahkan Ye Zhen atau Chen Tiandu? Memang, ini adalah kesempatan besar. Lu Zhou perlahan bangkit, bersiap untuk pergi ke kuil ke-9. Pada saat ini, Xia Changqiu bergegas kembali ke halaman, jelas bingung. Dia membungkuk dan berkata, Senior Lu, ini buruk. Apa itu? Mengapa Anda membuat keributan seperti itu? Lu Zhou bingung. Meng Changdong memimpin 1000 pembudidaya menuju Gunung Seribu Willow. Mereka akan tiba dalam 4 jam. Xia Changqiu melakukan semua yang dia bisa untuk bertahan hidup selama bertahun-tahun. Wajar jika gerakan mencolok dari sekelompok besar pembudidaya tidak luput dari perhatiannya. Lu Zhou sedikit mengernyit. Sepertinya aku telah meremehkan rumah bintang terbang. Apakah mereka akan menyerang di kedua front? Apakah mereka menggertak saya karena saya tidak bisa membelah diri menjadi 2? Si Kong Beichen berada di kuil ke-9, dan dia memiliki 5 kursi pertama. Selain itu, kuil ke-9 dilindungi oleh formasi yang kuat. Seharusnya tidak ada banyak masalah di sana. Di sisi lain, situasi Biara Seribu Willow berada di ujung lain spektrum. Jelas, rumah bintang terbang berusaha menekan kedua belah pihak pada saat yang sama atau mereka datang untuk memusnahkan Biara Seribu Willow. Ye Zhen benar-benar sesuatu. Senior Lu, apa yang kita lakukan sekarang? Tidak perlu khawatir. Serahkan saja ini pada kedua muridku, kata Lu Zhou. Seperti yang Anda perintahkan, Senior Lu. Xia Changqiu berbalik dan pergi. Lu Zhou duduk dengan menyilangkan kaki. Dia berpikir pada dirinya sendiri dengan hampir tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Kalau begitu, mari kita hadapi mereka secara langsung. Kuil ke-9. Burung merah menarik kereta untuk berhenti di depan kuil ke-9. Setelah memproyeksikan suaranya 2 kali, Ye Zhen berbalik dan membungkuk di kereta ketika tidak ada yang datang untuk menyambutnya. Seperti yang saya harapkan, tidak satu pun dari 5 yang bisa diandalkan. Sebuah suara tua dan dalam terdengar dari kereta. Panggil lagi. Dimengerti. Ye Zhen berbalik dan menghadap kuil ke-9. Dia berkata dengan keras, Ye Zhen dari The Flying Star House meminta audiensi dengan senior Sikong. Suaranya sangat keras, itu jauh lebih keras dari sebelumnya. Vena Taois di atas kuil ke-9 mulai berdenyut. Akhirnya, Yao Qingquan muncul di pintu masuk kuil ke-9. Dia memelototi Ye Zhen sebelum dia berkata, Ye Zhen, menurutmu kuil ke-9 adalah tempat di mana kamu bisa bertindak sesukamu. Ye Zhen menangkupkan tinjunya. Mohon maafkan gangguan kami. Tidak ada yang tahu apa yang Ye Zhen pikirkan. Yao Qingquan saat ini adalah pemimpin kursi pertama. Ketika dia melihat Ye Zhen, dia terkejut. Dia lebih suka bertengkar verbal karena itu akan membantunya belajar tentang karakter Ye Zhen. Namun, sepertinya Ye Zhen agak fleksibel. Ini berarti Ye Zhen tidak akan mudah dihadapi. Pemimpin kuil menyampaikan undangannya. Mereka telah membuat janji 3 hari yang lalu sehingga Yao Qingquan tidak bisa membuat mereka menunggu terlalu lama. Seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah tersembunyi terbang keluar dari kereta. Dia bahkan tidak berkenan untuk melihat Yao Qingquan. Dia memasuki kuil ke-9 dengan kecepatan kilat. Semua murid di tanah melihat ke atas. Ini adalah master rumah bintang terbang, Chen Tiandu. Tak lama setelah itu, Chen Tiandu dan Ye Zhen mendarat di depan istana suci. 2 pelayan wanita di samping membungkuk. Chen Tiandu berjalan ke aula. Astaga, secangkir anggur terbang menuju Chen Tiandu. Izinkan saya. Ye Zhen melangkah maju dan mengangkat tangannya.
Jari-jarinya yang ramping seperti kipas daun palem saat dia mendorongnya ke depan. Secangkir anggur membeku di udara. Guyuran anggur tumpah dari cangkir. Tetesan langsung mengeras menjadi paku yang melesat ke depan. Astaga, astaga, astaga. Paku-paku itu tampaknya membentur dinding yang tak terlihat sebelum menguap ke udara tipis. Apakah kamu Ye Zhen dari rumah bintang terbang? Orang yang dikatakan orang adalah talenta hebat dalam beberapa tahun terakhir. Suara itu stabil dan mengesankan. Ye Zhen membungkuk. Salam, Senior Sikong. Astaga, astaga, astaga. Paku-paku itu muncul dan berputar menghadap Ye Zhen sebelum mereka melesat keluar. Ye Zhen sedikit kesal. Dia akan mengangkat tangannya ketika Chen Tiandu berkata tanpa nada, cukup. Gelombang udara yang hangat dan lembab keluar dan menyebabkan kuku-kuku itu menguap. Kamu kakek tua. Basis kultivasi Anda telah meningkat lagi setelah bertahun-tahun. Petik 2. Chen Tiandu melenggang masuk. Ada meja, 2 bantal terburu-buru, dan 4 pelayan wanita. Itu sederhana dan elegan. Sikong Beichen duduk bersila di sisi lain meja. Dia membuat gerakan mengundang. Chen Tiandu memudar dari fokus dan muncul di seberang Sikong Beichen. Dia mengangkat tangannya, dan jubah putihnya terlepas. Ketika Ye Zhen melihat ini, dia buru-buru melangkah maju dan mengambilnya. Baik Sikong Beichen dan Chen Tiandu memiliki rambut putih dan wajah keriput. Chen Tiandu mengangkat cangkir teh dan menyesapnya. Dia mendongak dan berkata, saya mendengar Anda membunuh Chen Beizeng. Bagaimana mungkin aku tidak berkunjung setelah mendengar itu? Sikong Beichen tidak terkejut dengan ini. Sebaliknya, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Kamu merayuku. Oh, Chen Beizeng baru berusia 1000 tahun, kami berdua berada di usia tua kami sekarang, bagaimana saya bisa membunuhnya? Kata Sikong Beichen. Mata Chen Tiandu berbinar. Dia berkata, mengapa kamu terburu-buru untuk melalaikan tanggung jawab? Apakah Anda khawatir saya akan meminta pertanggungjawaban Anda untuk itu? Petik 2. Sikong Beichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Chen Tiandu, jika aku benar-benar membunuhnya, aku akan senang bahwa kamu datang jauh-jauh ke sini untuk membuang hidupmu. Ye Zhen maju selangkah. Chen Tiandu mengangkat tangan. Pada saat ini, 5 kursi pertama muncul di pintu. Jika Sikong Beichen memberi perintah, pertempuran besar akan segera dimulai. Suasana menjadi tegang. Ye Zhen tersenyum dan berkata, karena tuan rumah ada di sini, wajar saja jika kami siap. Sikong Beichen hanya melirik Ye Zhen sebelum dia mengembalikan perhatiannya ke Chen Tiandu. Chen Tiandu tersenyum dan dengan tenang bertanya, jika Anda tidak membunuh Chen Beizeng, siapa yang melakukannya? Sikong Beichen telah menunggu pertanyaan ini. Dia berpura-pura menunjukkan ekspresi ketakutan dan rasa hormat yang sangat jelas ketika dia berkata, ini adalah senior dengan nama keluarga Lu. Lu. Chen Tiandu dan Ye Zhen mencari otak mereka untuk seorang kultivator dengan nama keluarga Lu tetapi tidak menemukan apapun. Di antara para elit yang mereka kenal, tidak ada seorang pun dengan nama keluarga Lu. Kemudian, Sikong Beichen terus berkata, mengejutkan duo dari rumah bintang terbang, senior Lu telah memulai bagan kelahirannya. Bab 760, Pertukaran antar elit. Chen Tiandu telah membuat semua persiapan yang diperlukan. Bawahannya yang terpercaya, Ye Zhen, sudah merencanakan semuanya. Ketika dia mendengar kata-kata, bagan kelahiran, ekspresinya menjadi kaku. Dia bingung dan skeptis. Kami telah berjuang selama bertahun-tahun, kau dan aku, namun, aku belum pernah melihatmu berbohong seperti ini, Sikong Beichen. Saya tidak punya waktu untuk menghibur Anda dan delusi Anda. Chen Tiandu menyesap dari cangkir tehnya. Sikong Beichen berkata dengan acuh tak acuh, seperti yang kamu katakan. Kami sudah saling kenal selama bertahun-tahun sekarang, dan saya tidak pernah berbohong. Kalau begitu, apa yang membuatmu berpikir bahwa aku berbohong padamu sekarang? Chen Tiandu sedikit terkejut. Ye Zhen angkat bicara pada saat ini. Jika saya boleh. Mari kita dengarkan. Apakah kita memiliki saksi yang telah melihat Lu senior yang telah memulai bagan kelahirannya? Ye Zhen bertanya. Murid-murid saya dapat memberikan kesaksian tentang itu. 4 kursi pertama membungkuk serempak. Tidak perlu bagi mereka untuk berbicara, sikap mereka membuat jawaban mereka sangat jelas. Secara alami, anggota kuil ke-9 akan berpihak pada mereka sendiri. Chen Tiandu mengangkat tangannya yang keriput dan meletakkannya di atas meja. Jagoan, Primalki melonjak, dan cangkir teh naik perlahan ke udara. Kami berdua tahu betapa sulitnya memulai bagan kelahiran. Mengapa Anda harus menipu orang lain dan diri Anda sendiri? Cangkir Chen Tiandu terbang menuju Sikong Beichen.
Si Kong Beichen meletakkan tangannya di atas meja juga. Kamu dapat memilih untuk tidak mempercayaiku, Chen Tiandu. Jika tujuan kunjungan Anda hari ini adalah untuk memverifikasi ini, saya khawatir itu tidak akan ada artinya. Petik 2. Cangkir teh terbang kembali ke Chen Tiandu. Itu berhenti setengah inci dari hidungnya. Chen Tiandu melebarkan matanya. Suara mendengung dari getaran semakin kuat. Katakanlah Anda mengatakan yang sebenarnya, meski begitu, tidak ada keraguan kuil ke-9 tidak bersalah sehubungan dengan kematian Chen Beizeng. Teh di dalam cangkir tumpah dan mengeras menjadi jarum. Mereka sehalus pedang energi mini. Ye Zhen sedikit terkejut. Namun, dia dengan cepat memusatkan perhatiannya. Seorang kultivator jenius yang berbakat tidak membutuhkan gurunya untuk mengajarinya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengamati untuk memahami. Jarum seperti rambut sekarang berada di depan si Kong Beichen. Dia mengerutkan kening saat dia merentangkan jari-jarinya sebelum meletakkan tangannya di atas meja lagi. Untuk setiap keluhan, seseorang bertanggung jawab, untuk setiap utang, ada debitur. Jika Anda berniat mencari pelakunya, Anda bisa mencari Senior Lu. Mengapa rumah bintang terbang begitu terobsesi dengan masalah ini ketika istana bahkan belum mengatakan apa-apa? Petik 2. Bam! Jarum berubah menjadi tetesan air lagi dan jatuh dari udara. Ketika mereka hendak mendarat di atas meja, mereka memadat lagi. Ekspresi Chen Tiandu tetap tidak berubah. Dia merentangkan jari-jarinya dan meletakkannya dengan kuat di atas meja. Beginilah cara rumah bintang terbang selalu melakukan banyak hal. Karena pelakunya adalah orang lain, kuil ke-9 seharusnya yang membawanya kepada kita. Petik 2. Primalki melonjak di atas istana suci. Gelombang energi merah bergerak bolak-balik di langit. Tak lama kemudian, Primalki berubah menjadi pedang energi. Si Kong Beichen mengerahkan kekuatan di keempat jarinya. Di atas istana suci, pedang energi bertabrakan. Bam, bam, bam. Kuil ke-9 tidak mampu berurusan dengan seseorang seperti Senior Lu. Jika Anda sangat cemas, mengapa Anda tidak pergi ke biara 1000 Willow untuk menangkapnya? Si Kong Beichen bertanya. Jarum di udara bergerak maju seolah-olah akan menusuk tangan Chen Tiandu. Bam, bam, bam. Pedang energi yang saling berbenturan di langit tampaknya berimbang. Mereka membentuk formasi saat mereka terus berbenturan. Sepertinya ada pertunjukan kembang api di langit saat ini. Lebih dari 10.000 murid dari kuil ke-9 berkumpul. Itu bukan kekuatan kecil. Mereka melihat ke langit. Chen Tiandu merasakan kehadiran kelompok besar pembudidaya. Dia menekan jari-jarinya ke bawah dengan begitu kuat sehingga tangannya tenggelam ke meja kayu, meninggalkan lekukan berbentuk telapak tangan di belakang. Si Kong Beichen, aku khawatir rencanamu akan gagal. Penatua Meng telah pergi ke biara 1000 Willow. Dalam waktu kurang dari 2 jam, tidak akan ada yang tersisa dari biara 1000 Willow. Petik 2. Jarum-jarum itu sekarang diarahkan ke tangan si Kong Beichen. Si Kong Beichen menekankan jarinya ke meja dan dia berkata dengan senyum mengejek di wajahnya, mencoba membunuh Senior Lu. Chen Tiandu sedikit mengernyit. Mengapa Anda tersenyum? Saya geli bahwa Guru Agung Rumah Bintang Terbang akan melakukan sesuatu yang sangat bodoh. Anda telah hidup dalam pengasingan terlalu lama. Mengapa kita tidak bertaruh? Si Kong Beichen tampak bersemangat. Dia tampak energi untuk seseorang seusianya. Apakah dia mengalami flash sekarat? Tentang apa? Kata Chen Tiandu. Apakah Meng Changdong akan dapat kembali hidup-hidup? Kata si Kong Beichen. Ye Zhen menangkupkan tinjunya. Aku takut kamu akan kecewa. Penatua Meng ditemani oleh Xie Xuan, seorang elit dari 12 sekte Gunung Awan, dan para murid dari Pengadilan Bela Diri Langit dan Rumah Bintang Terbang. Ada 1000 pembudidaya secara total. Maaf, Senior Si Kong. Biara 1000 Willow telah membunuh murid-murid kita terlalu sering. Sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Jagoan. Bam, bam, bam. Pedang energi di langit bertambah jumlahnya dari menit ke menit. Pada saat yang sama, ketinggian mereka tampaknya menjadi jauh lebih rendah juga. Jika mereka lebih rendah lagi, mereka akan memotong bagian atas istana suci. Kamu akan membayar kebodohanmu kalau begitu. Si Kong Beichen menekan tangannya lagi. Dia membuat segel telapak tangan dengan tangan kanannya sebelum dia menariknya kembali. Chen Tiandu melakukan hal yang sama. Saya setuju dengan taruhannya. Yang kalah harus menghancurkan basis kultivasinya. Petik 2. Tentu. Si Kong Beichen menjadi segar kembali setelah mendengar kata-kata Chen Tiandu. Ketika mereka berdua menarik kembali telapak tangan mereka, pedang energi di sebelah kiri di atas istana suci memudar. Namun, mereka yang berada di sebelah kanan tumbuh lebih kuat. Jarum yang melayang di atas meja tiba-tiba melesat ke depan. Chen Tiandu mengerutkan kening. Dia berkata dengan suara serak,
Tidak mungkin. Ketika dia mengangkat tangannya lagi, sudah terlambat. Paku menusuk dadanya. Begitu energi Chen Tiandu meledak, si Kong Beichen melepaskan ledakan energi juga. Bam! Chen Tiandu mundur, tetapi dia mempertahankan postur duduk bersila. Kemudian, dia meludahkan seteguk darah. Sebelum gravitasi bisa membawa darah ke tanah, darah tampak membeku di udara. Pada saat ini, telapak tangan Ye Zhen menyala merah saat dia mengedarkan esensi darahnya dan menyerang ke depan. 4 kursi pertama kuil ke-9 berseru kaget, Tuan Kuil. Mereka bertindak sekali. Ketika Chen Tiandu mendarat, dia membanting telapak tangannya ke lantai. Dia menarik 4 kursi pertama kembali dengan energinya. Ye Zhen seperti serigala atau harimau saat dia menerkam dengan tangan terentang. Si Kong Beichen mendongak dengan tenang. Sungguh seorang pembudidaya 9 daun yang kurang ajar. Puluhan kaki di belakang Ye Zhen, energi melesat ke arahnya. Ye Zhen tersenyum. Pergilah. Telapak tangannya menyala. Esensi darah yang dimuntahkan oleh Chen Tiandu membentuk bola api dengan api karma dan melesat maju. Bam! Bola api itu mengenai dada si Kong Beichen. Dia meluncur ke belakang sebelum dia menabrak dinding dengan bantal terburu-burunya. Dia juga memuntahkan darah. Ye Zhen mendarat dengan senyuman dan berkata, Senior Si Kong, jalur pedangmu yang terampil benar-benar mengejutkan. Si Kong Beichen menatap Ye Zhen. Apakah ini rencanamu yang sempurna? Tuan rumah dan aku hanya melindungi diri kami sendiri. Ye Zhen menangkupkan tinjunya. Si Kong Beichen melambaikan tangannya sebagai tanda bagi 4 kursi pertama untuk mundur. Mereka berempat bertukar pandang. Mereka tidak tahu apa yang direncanakan oleh kepala kuil. Chen Tiandu menarik kembali energinya dan membawa telapak tangannya ke arah dantiannya, secara bertahap menenangkan dirinya. Si Kong Beichen, aku telah meremehkanmu. Saya tidak akan percaya jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Anda telah menemukan jalur pedang baru. Chen Tiandu menyeka darah dari tepi bibirnya. Pemahaman saya hanya dangkal. Dibandingkan dengan senior Lu, aku bukan apa-apa. Menggunakan semua ciptaan sebagai pedang, jalan tanpa pedang. Saya hanya bisa mengatur bagian pertama, kata si Kong Beichen sambil menghela nafas. Setelah mendengar ini, Chen Tiandu mengerutkan kening. Ye Zhen menangkupkan tinjunya dengan tegas dan berkata, saya minta maaf atas gangguan kami hari ini. Dia kembali ke sisi Chen Tiandu dan membantunya berdiri sebelum mereka terbang keluar dari Istana Suci. Yao Qingquan, Zhao Jianghe, Sun Wenchang, dan Wang Youdao hendak mengejar ketika mereka mendengar si Kong Beichen berkata, jangan mengejar musuh yang terpojok. Tuan Kuil, mengapa kita tidak mengejar mereka? Mereka pengganggu yang tak tertahankan. Mereka menginjak-injak kita. Yao Qingquan bertanya dengan marah. Si Kong Beichen berkata, Chen Tiandu tampak sehat, tetapi dia telah terluka parah olehku. Semakin banyak alasan kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengejar mereka dan membunuh mereka. Yao Qingquan bingung. Si Kong Beichen melihat keluar. Dia terbatuk sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, Ye Zhen licik. Setelah Ye Zhen terbang dari kuil ke-9 bersama Chen Tiandu meletakkan tangan di dadanya saat dia bertanya, mengapa kamu tidak membunuhnya ketika kamu memiliki kesempatan? Aku merasakan kehadiran elit. Keduanya mendarat di kereta. Ye Zhen melambaikan tangannya. Burung merah menyesuaikan posisinya. Dia melihat ke bawah ke hutan di bawah. Pergilah ke biara 1000 Willow. Segera, beritahu Penatua Meng untuk mundur secepat yang dia bisa. Petik 2. Dimengerti.